lantai loh, aku tidur di kasur itu masih kuingat itu. I love you Abah, terima kasih. Kebaikan Abah tidak bisa kulupakan itu. Semoga Allah membalas kebaikan Abah. Amin ya rabbal alamin. Naik kasih kudus abang yoga. Amin. Amin alhamdulillah. Alhamdulillah tidak apa-apa karena baru pertama menjalankan ibadah puasa. Betul. Ada keluarga yang gemal juga, tapi perempuan tinggal di luar negeri, mirip soalnya. Yoga, ada nggak keluarga yoga yang mualaf? Juga, tapi perempuan tinggal di luar negeri, mirip soalnya. Perempuan nggak ada. Aku baru cuma kakak aku sama aku nih, yang lain tuh nggak ada. Nggak tahu aku. Mungkin kan kita manusia ini kan mirip-mirip gitu loh. Nah nggak, iya kayak gitu. Pokoknya kamu harus ganti segera pertemanan, jauh orang-orang akan merusak keimanan. Betul, itu harus itu. Bang Zuma ada tanya itu, kuat puasa sampai jam berapa? Sampai jam 4, kadang jam 5 gitu loh. Cuma itu ya, sampai jam 4 kadang jam 5. Kamu sedang di live kan di YouTube Bang Zuma loh. Nggak apa-apa lah, Abah lagi live kan itu. Juga Bang Zuma lagi live di TikTok kamu itu. Juga Bang Zuma live di TikTok kamu itu. Oh iya, biar aja. Ngaji udah sampai sampai berapa? Ngaji aku baru sampai ini ya, baru sampai Iqra 2. hampir 3 2 lembar lagi, 2 lembar lagi Iqra 3. 2 lembar lagi dia. Oh ini apa? Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Suara saya nggak kedengaran ya? Mana suaranya? Iya, jelas suara aku Mbah. Ada kedengaran suaranya. Oh iya. Apa kabar Abah? Sehat? Baik, sehat, alhamdulillah. Yoga gimana? Yoga gimana kabarnya? Lagi di mana? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Iya. Ini kuat sampai jam berapa live-nya? Nggak tahu sampai jam berapa, Bang. Ya, takutnya nanti ada hotel yang mau naik. Bisa nggak di sini? Kalau nggak bisa? Nggak tahu. Nggak, kupikir. Biasa kalau. Gimana? Biasanya kan kalau ada berarti ada hotel itu biasanya kan. Iya. Takutnya yoganya yang nggak kuat. Kuat kok. Kuat banget nang Bang. Cuman double kenapa itu ya? Doubling sorry. Oh, dubbing Bang. Sebut dulu ininya. Mana dia kan? Oh ini. Nah, suaramu hilang sama sekali hilang malah. Udah jelas nggak? Ini baru bagus suaranya, masya Allah. Iya. Gimana Kak Olan, sehat? Beliau sehat? Sehat dia Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Saya mengganggu nggak ini? Enggak kan ya? Tidak mengganggu dong. Oh tidak dong. Alhamdulillah, masya Allah. Syukurlah kalau enggak. Nanti kalau misalnya ada hotel yang mau naik, dinaikkan aja ya. Baik Bang. Jadi kawan-kawan, abahku ini salah satu orang yang gimana ya, bukan aku memuji ya gitu loh. Baru tahu aku yang namanya Bang Zuma itu kan, karena aku baru ketemu sama dia waktu itu kan. Dia rela, tahu kalian, dia rela tidur di bawah loh.
Aku tidur di spring bed. Masya Allah, tidak bisa kulupakan itu. Iya kan anaknya datang Dengan dari lantai. perjalanan jauh kan dirimu, bawa mobil sendiri. Betul. Ya tapi kan nggak Itulah. kayak gitu juga, Bah. Loh. Iya mau kayak mana? Orang tua itu harus melindungi anaknya kan gitu. Nggak ada itu. Baik kali kau, Bah. Semoga Allah membalas semua kebaikan abah terhadapku ya, Bah ya. Amin. Dirimu juga lah. Iya. Disambut aku dengan baik, dikasih makanan yang layak di situ, di tempat di itu. Toke. Syukur Betul loh. alhamdulillah, masya Allah. Iyalah kita sama-sama makan di sana kan ya. Kita makan di rumahnya siapa tuh nama? Ketua API kan waktu itu? API Sumut? Iya, yang India itu. Iya betul, betul. Masya Allah. Masih berasa di lidah makanannya tuh ikan apa namanya? Ikan kerapu. Enak sekali betul. Iya kan? Gini anakku, katanya Abah itu dibenci kali ya di kampungnya Nanda Yoga ini ya. Betul. Kenapa rupanya? Gimana ceritanya? Kok saya dibenci kali? Nggak tahu, katakan gini. Katanya abah itu si Zuma ya, Zuma katanya gitu kan, Bang. Si Zuma Iya. itu penyesat, kata kayak gitu. Coba lah nyampe ke sini dia dipotong lehernya itu maunya, kata kayak gitu. Kejam kali lah. Kejam kali lah, masa aku mau dipotong. Gimana sih? Kan gak garang-garang kali lah. Pada kenyataan pas jumpa, garang gak? Abah tuh garang gak Abah? Enggak kan ya? Tidak. Abah tuh beda loh sama yang di Komal dan kawan-kawannya, bukan aku memuji ini. Dia beda ini sama di Komal gitu loh. Kalau aslinya ini, wih, super duper baik di ini gitu loh. Kenapa aku bilang super duper baik kawan-kawan gitu? Pertama, dia perhatian. Kedua itu dia orangnya ini suka basa-basi. Ya, basa-basi tinggi. Terus yang ketiga, dia gini, apa namanya itu, ya rela gitu. Maksudnya itu gini, biarlah orang yang bahagia, tapi dia yang susah gitu loh. Buktinya aku tidur di spring bed, sedangkan Itu dia lagi. tidur di lantai yang tidak beralaskan tikar itu. Di situ, itu abah itu aslinya. Bisa Allah. menilai kalian kalau abah itu tidak. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya kan Yoga datang dari jauh, naik mobil, bawa sendiri mobil. Kan gitu. Iya kan? Tapi abah terlalu baik loh, Bah. Enggak juga nak, biasa aja pun. Baik abah itu. Iya karena Yoga baik. Coba Yoga kayak Pak Bom Bom. Ya aku kempesin lah perutnya. Pasti kayak gitu tuh jarum. Nah ini ada guru kita ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yoga ini baru sembuh, Gurunda. Iya, saya dengar, saya sempat telepon beberapa 2-3 hari, 4 hari yang lalu lah teleponan beliau. Beliau sakit kayak di dalam kulkas beliau pada saat itu ngobrol. Katanya gejala tipesnya kambuh lagi. Jam 5 sore buka puasa, tapi Masya Allah Yoga semangat untuk puasa, ingin ibadah. Tinggal kakaknya nih. Iya kemarin pas nelpon sama beliau juga dia berasa kayak di dalam kulkas. Iya, kedinginan. Iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda Peta Lembu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yoga, syukur salam alhamdulillah. kenal Bang Apologet. Iya, Bang. Salam kenal juga PT Lembu. Ya, salam kenal Pak Peta Lembu. Bukan Peta Lembu, aduh bikin salah nama. Yoga parah ini. Masa Peta Lembu? Oh, PT Lembu. Nah gitulah. Gurunda di mana nih? Di Bolangi atau di rumah? Dibolangi karena dibolangi. Di Bolangi.
Siap. Ini ada di Indakwe. Ada di Indakwe. Biar tempat kencing tapan atau semua di mana posisi kita. Siapa itu? Ini ada nih anggota aku satu nih. Ini minjo keren. Ini saya. Dia kemarin tanya bilang sudah dibolangi itu beliau. Saya bilang, "Wih, biar tempat kencingnya apa? Aku tahu semua ya." Memang dia aktif. Dia katanya tidak bisa tidur kalau tidak dengar kisorata dulu. Iya. Live. Masya Allah. Iya, syukur alhamdulillah. Masya Allah. Ini kita tunggu-tunggu kabar ini dari Panglima Apologet Islam ini, kabar gembira ini. Amin. Yang mana Gurunda? Soalnya ada beberapa kabar gembira yang habis lebaran ini soalnya. Iya, yang lari-larian. Oh iya, itu tronton 24 ban itu. Sekarang lagi lari ke Jawa dia. Menghindari panggilan dari kepolisian. Masya Allah. Jadi bulan-bulanan dia sekarang. Iya, yang sok-sokan ngomongnya sombong kayak gitu, ternyata kalau masalah hukum takut terkencing-kencing ya. Iya, kita nggak pernah takut kata dia. Kan ya dia nggak takut apa segala macam. Silakan laporin sama kalian, silakan. Wah, sekarang lari terbirit-birit. Waktu sidak kita apa dibilangnya, anak Tuhan tidak pernah gentar katanya. Iya. Kemanapun kita datangi, kita sidak api. Nah, sekarang giliran ada panggilan, lari kayak balon yang dikempesin. Balon dilemparin ke atas, dikempesin. Was. Suaranya kedengaran. LP di mana, Kang? Saya di rumah. Jakarta Selatan. LP-nya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Iya itu. Ini udah pemanggilan kedua sekarang. Mampus. Si mau datang besok. Bercanda-bercanda dengan umat Islam. Kurasa itu. Saya kan udah bilang, kalian yang menggali, kalian sendiri yang akan terkubur. Tengok aja nanti. Kalau saya melihat fenomena begini Gurunda, bahwa kenapa oten-oten itu selalu tidak bisa ketemu dan klop kita kalau dalam berdiskusi? Karena peristiwa 2000 tahun yang lalu didefinisikan dengan kondisi yang sekarang ada sekarang ini. Itulah. Yoga minta moderator Yoga. Ya? Iya bang. Iya betul Kanda. Nah, sementara Gurunda kan selalu membahas zaman pada saat itu terjadi. Ya. Ya kan? Saya mendudukkan ketika Yesus berbicara kalian. Ya. Saya mendudukkan itu Yesus sedang ngobrol sama Bani Israel. Sementara mereka yang merasa yang bukan Bani Israel, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu, sebab di rumah Bapa banyak tempat. Kamu di situ diartikan mereka. Iya. Itu geli rasanya geli. Waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu. Kamu di situ merasa mereka. Lucu kan? Dan itu kan kejadiannya pada saat itu kan. Iya betul. Nah, tapi dia bawa kepada kondisi Kristen yang ada sekarang di Indonesia Kak, di dunia ini. Ini kan mungkin jangan nyambung. Sementara Gurunda kan membahas tentang peristiwa yang terjadi pada saat itu dan membahasnya pada kondisi saat itu kan. Dia merasa kalau itu panggilan mereka untuk mereka. Itulah Kanda, itulah yang Al-Quran katakan, bahwa iblis itu diutus hanya kepada orang-orang yang suka berdusta. Al-Quran itu mengatakan begitu. Iblisnya turun. Ya. Terus terang Gurunda, artinya ya saya melihatnya sih perkembangan edukasinya Gurunda ini itu kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu itu memang betul-betul terbuka mindset kita. Jadi saya pribadi aja yang notabene selama ini berdiskusi dengan santai, tetapi kupasan-kupasan Gurunda yang begitu dalam tentang kitabnya mereka itu membuat betul-betul pikiran kita bahwa ternyata memang benar-benar ini yang ada di Bibalnya itu sebenarnya bukan Yesus yang kita kenal di Islam.
Iya. Betul nggak, Guna? Kan? Betul. Iya. Betul. Karena narasi-narasinya antara ayat satu dengan ayat yang lain itu tidak punya korelasi dengan yang kita pahami di Islam. Iya. Betul. Cocok. Udah rata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, ya Allah. Seneng banget, udah lama pengen ke Jakarta, mau ketemu Bang Juma. Kayaknya nanti insya Allah kapan-kapan ketemu Bang Juma. Bang Juma seperti ini karena doa dari orang Muslim seluruh dunia, bukan Indonesia. Bang Juma, bener-bener Bang Juma. Ya Allah, yoga juga, ya Allah semuanya. Aku seneng banget pokoknya. Saya kemarin Bang Juma, saya bikin apa ya di kontennya Bang Juma. Kalau saya bikin konten biasa yang paling 400, 500. Tapi kalau aku bikin kontennya Bang Juma, Masya Allah Bang Juma sampai 125.000 tayang. Masya Allah Bang Juma. Bang Juma ini saya suka mikir gini Bang Juma. Gimana Nabi Muhammad SAW, Bang Juma yang seperti ini aja banyak banget penggemarnya, banyak banget dukungannya. Insya Allah, Allah terus jaga Bang Juma, dunia akhirat Bang Juma. Pokoknya bela terus Islam Bang Juma. Ya itu aja Bang Juma. Aku turun dulu, pengen nangis kalau pengen ngobrol sama Bang Juma. Jangan tutup Yoga, dulu, sehat Madi. terus. Siap, Bunda. Ya. Iya Bunda. Ya. Jadi sering Terima kasih banyak. saya katakan bahwa Gurunda ini, saya dari SUM sudah katakan beliau adalah titisan daripada Ahmad Didat dan Zakir Naik. Allahu Akbar. Masya Allah. Betul. Iya, karena kenapa? Banyak mungkin apologet, tapi tidak bisa membahasakan dengan lantang seperti Gurunda. Itulah menandakan beliau itu tidak akan pernah takut selangkah pun mundur dengan kebenaran. Karena yang disampaikan adalah kebenaran. Jadi kalau menurut saya, teman-teman Kristen sebenarnya itu dengan adanya Gurunda ini bukan menjustifikasi atau menjelekkan umat-umat Kristen. Tapi justru Gurunda datang ini mohon maaf, saya tidak berbicara karena saya orang Islam atau saya dekat dengan guru, bukan. Tapi kita berbicara melihat daripada narasi yang dibuat Gurunda. Makanya tadi saya katakan bahwa apa yang disampaikan Gurunda itu adalah data yang sesuai dengan pada saat itu. Sementara teman-teman Kristen itu membantahnya data yang sudah terjadi 2000 tahun lalu, tapi dia tarik ke 2000 tahun setelah itu. Jadi makanya dan kehadiran Gurunda ini, khususnya 6 bulan terakhir ini, saya melihat kupasannya beliau ini, saya tidak tahu belajar dari mana. Mohon maaf ini, rekan-rekan yang 1600 di bawah ini, saya boleh dibilang saya dampingi Gurunda setiap hari. Saya tidak pernah lihat belajar. Berarti betul-betul ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau ini untuk membuka mindset kita semua, baik orang Islam maupun orang-orang yang non-Muslim. Ya. Karena fakta-fakta yang dibuka beliau ini nyata. Gitu. Walaupun mungkin sering diselipi dengan kata bahasa-bahasa ini, tapi itu hanya sekedar intermezzo ya. Tapi fakta-fakta yang ditunjukkan betul-betul valid. Iya. Karena Tapi ngomong-ngomong Gurunda 20 juta udah kelar belum? Belum ada yang kagak bakal. Yoga judulnya naikin Yoga. belum ada. Iya, Bang? Belum. terlalu kecil mah. Itu judulnya ajar kepada setan. 100 juta aja pun nggak ada yang bisa taklukkan itu. Ya, buat teman-teman OTN Kristen, khususnya buat para pendeta, pastor atau biarawati yang ingin punya uang saku 20 juta, silakan naik ke atas. Jawab tantangan atau jawab pertanyaan dari Gurunda Juma, 1 pertanyaan. Kalau ada yang bisa menjawab hari ini juga, detik ini juga, ditransfer 20 juta. Ini bukan bohong ya, ini benar. Apa judulnya serius. pakai santang? Hah? Apa judulnya Bang? Enggak, benar ini judulnya. Udah. Oh ya udah. Salah ini judulnya, jangan kayak gini. Terus apa Kristen judulnya? naik, Kristen naik, itu aja yang sopan. Ya, saya juga ingatkan kepada yang punya Komal,
untuk dianggap kita tidak untuk menghina, usahakan pada saat membuat judul itu harus ada pertanyaan di belakang, tanda tanya. Jangan menjas ya. Artinya kayak contoh begini, Yesus bukan Tuhan. Itu kasih tanda tanya di belakang supaya itu kesannya tidak kita menjas gitu kan. Ini saya ngomong ini Kang, saya ngomong Baduy ini juga, saya juga berkaca-kaca ini. 6 bulan terakhir ini saya perhatikan Guru Ronda ini sangat luar biasa kupasan-kupasannya, tambah mendalam gitu. Seakan-akan disembunyikan, seakan-akan memang disembunyikan ini untuk membuka hal-hal seperti ini. Nggak tahu ada kenapa ini. Berepisode kan, dah berepisode. Ya Bang Juma mau nanya Bang Juma. Bang Juma Ya, aja gimana penggemar seperti ini. Gimana kalau Nabi Muhammad SAW seperti apa? Masya Allah, nggak bisa bayangin bener. Saya pikir Bang Juma, saya di Solo itu saya pikir aku cuma sebagian kecil. Ternyata ketemu teman SMP, temu SMA, teman kuliah. Ih semuanya bahas Bang Juma. Masya Allah Bang Juma. Gimana ini Bang Juma, gimana Nabi kita SAW Bang Juma. Kadang-kadang kalau mikir Bang Juma itu pengen nangis aja gitu ya Allah, sampai suka nanya sama anak saya, Dek, kamu kenapa nggak ketemu Bang Juma, Dek? Saya bilang aku bilang gini, aku lagi di Solo, aku nggak bisa, Ma, aku kerja sampai malam. Pengen nangis Bang Juma. Insya Allah kapan-kapan pasti aku ketemu lagi sama Bang Juma. Buat semuanya izin turun, Yoga makasih banyak udah naikin, Akang sehat selalu. Matur nuwun, assalamualaikum. Bunda, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ternyata fansnya Guru Ronda ini bukan cuma orang-orang Islam. Assalamualaikum Guru Ronda. Saya punya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya punya ipar di Singapura. Banyak teman-temannya Chinese mengatakan itu dia ngefans sekali sama Guru Ronda. Ini Muslim loh. Alhamdulillah. Iya. Jadi jangan salah kaprah teman-teman Oten. Suaranya Bang Sumak keras begitu, tapi aslinya itu sangat lembut orangnya. Kalau kita di daerah itu malah boleh dibilang jarang sekali beliau bicara kalau tidak ditanya. Iya. Tapi karena dunia diskusi haruskan seperti itu. Iya, kita sapa tamu dulu. Izin, Bang Samuel. Bang Samuel, selamat malam Bang. Dibuka mute-nya Bang. Guru Ronda, insya Allah besok ada agenda sama pendeta Adon. Insya Allah besok. Tadi Insya udah DM sama saya, tapi 2 arah katanya. Diskusinya 2 arah dan jawab dengan kitab suci masing-masing. Saya iyakan aja. Tema apa yang dikuasai katanya? Temanya itu keselamatan di dalam Islam dan Kristen. Cuma harus dengan kitab suci masing-masing. Oh iya. Baik. Tema zaman dulu itu, tema jadul. Tema jadul. Iya. Ini Samuel. Selamat malam Samuel. Selamat malam Bang. Ya dari Kristen apa Oten Bang? Udah mualaf lah. Oh udah mualaf. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman masalahnya Bang ini apa namanya? Nggak bisa pulang ke rumah lah, nggak dibolehin gitu. Gak diterima sama keluarga lagi gitu ya. Ya. Cuman udah bilang sama abang juga kan mualaf sekitar 2 tahun yang lalu. Bentar Bang, Iya. Bang Samuel di mana emang Bang? Di Mandailing Bang, Kabupaten Sumatera Utara. Kabupaten ini Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Iya, masya Allah, masya Allah. Semoga istiqamah Bang ya. Ya oke Bang, aman Bang. Masya Allah. Masih muda. Iya. Kalau tahu musmi itu bagus nih. Pak Arif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kita, masya Allah, beliau sempatkan diri hadir di sini. Allahu Akbar. Ini berkah ini. Semuanya sehat. Masya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Bang Samuel di Mandarin Natal ya tinggalnya ya. Iya bang. Itu ada adik saya di situ. Ada Kalau ada bang. apa-apa, bukan. Ada adik saya di situ. Di Ya. Mandarin Natal. Iya desa mana bang? Di kabupatennya lah. Itu Ya. kalau Ada, kalian Bang. tahu itu. Kalau ada apa-apa maksud saya. Ya bang. Saya di ini bang di Siepengnya bang. Desa Siepengnya. Sepeng. Orang kita Gurunda di sana. Adik Oh, saya. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Arif, Jadi ya siap. di kantor biasa terima anak PKL. Biasa. Oh, Masya Allah. Ada yang Syukurlah. mau masuk. Ada yang mau masuk PKL. Anak saya ini yang calon sarjana hukum Oh, mau PKL rencana. ya udah. Gurunda. Makassar. Iya. Di Makassar maksudnya. Di Makassar, tapi dia rencananya mau PKL-nya cari pengalamannya di Jakarta, di tempatnya Di abangku tempat ini saya. kalau bisa. Tempat saya aja. Siap, Alhamdulillah, Masya Allah. Suratnya dikirim. Suratnya dikirim dari kampus ya. Dari kampus, iya betul. Ya udah, mau kapan mau habis lebaran boleh. Allahu Akbar, Masya Allah. Habis lebaran abangku. Siap. Ya keren. Wah gila, Masya Allah. Makasih ya Rab. Jadi Sahabat apa yang kita ini, Bang Arif ini teman-teman, beliau sosok yang eksklusif bagi saya ya. Pertama beliau datang ke rumah, kemudian ternyata tadinya aku pikir beliau ini ya samanya seperti aku, ternyata beliau orang-orang mahal gitu ya kan ya, istilahnya orang yang tidak sembarangan bisa jumpa sama beliau. Tapi pedulinya beliau terhadap agama ini, pedulinya beliau terhadap aktivis dakwah apologet Islam ini, saya sudah puluhan tahun kemudian ya masih cari satu dua yang bisa menyaingi beliau. Di mana ada mu'alaf, di situ seketika beliau memberikan jalan. Ya, Masya Allah, kita doakan Bang Arif ini dimudahkan segala urusannya oleh Allah, dipanjangkan usianya bersama dengan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Karena beliau senantiasa memudahkan hampir setiap urusan sahabat-sahabat muslim. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, saya mempertegas saja apa kata Bang Peta Lempu tadi. Saya udah jumpa dengan Gurunda 3 kali atau 4 kali, betul. Ya betul. Masya Allah. Kalau jumpa Bang Juma tuh sangat santun sekali, nggak seperti Allah. dia sangat santun dan harismatik lah, harismatik. Maka tugas kita ngejagain lah, kita jagain rame-rame lah. Iya. Allahu Akbar. Masya Benar Allah. Kang Arif. Jadi barangkali netizen ya jangan sampai saya dibilang karena saya dekat sama beliau terus saya ngarang-ngarang cerita. Nah ini ada Kang Arif ini. Beliau di Jakarta juga melihat kondisi yang sama seperti saya yang saya sampaikan. Jadi kita jangan ada bersuuzon berpikiran jelek ke sama Gurunda. Gurunda itu bukan mau mencari lawan, enggak. Dia cuma menyampaikan kebenaran berdasarkan apa yang beliau pelajari. Kan begitu Pak Arif ya. Betul. Beliau sangat santun dan luar biasa. Takzim sama semua orang takzim beliau. Iya, sabar banget kalau Gurunda itu difoto selama sejam, ngejajar itu. Saya yang gak sabar malah. Aduh, ini banyak banget. Ada lagi. Gurunda sabar aja berdiri, ya Allah. Saya malah yang gak sabarnya. Perbanyak makan kangkung. Genjer Gurunda kalau saya. Genjer kalau saya. Oh gitu. Kupikir sayur pakis. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, mungkin ada teman kita dari non-muslim yang mau berdiskusi. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke Sahabat atas ya. Ambio.
Jazakallah. Silakan buat teman-teman Oten, moderator semuanya tolong di ini ya, yang Kristen tolong dinaikin, yang Muslim jangan dulu minta naik ya, nanti jadi curhat. Kita diskusi dulu. Untuk yang Muslim di bawah dulu ya bang abang kakak-kakak, kita mau diskusi dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kita kasih pembukaan dulu ya, sahabat-sahabat sekalian ya. Izin Gurunda, Boleh saya ya? izin, Ya silakan saya Bang Arif. baik. Jadi karena ini mau diskusi, saya nyimak dari bawah, walaupun gimana tetap nyimak. Izin, assalamualaikum Allahu warahmatullahi Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Izin berada. Gurunda, Ya silakan. mik Suara saya Gurunda keras, agak keresek. Hujan, Oh iya, hujan. kirain nggak hujan di ya, sini. ya. Hujan. Parah kali nggak? Kalau gini? Aman ini aman segini aman. Gini aman? Aman Gurunda. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an dijelaskan kemudian siapakah mereka yang kemudian dikategorikan sebagai orang yang zalim. Allah di dalam Al-Qur'an menjelaskan, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam." Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada agama Islam. Mereka inilah orang-orang yang zalim. Yang dimaksud di sini, mereka mengada-adakan tentang Allah. Mereka mengada-adakan tentang pencipta langit dan bumi. Pencipta jadi manusia, pencipta jadi entah apa-apanya dibuatnya. Padahal mereka sudah diajak kepada kebenaran. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Saya ngulik-ngulik mempelajari Quran, kemudian apa sebabnya sehingga mereka ini dikategorikan sebagai orang zalim. Ternyata Allah kemudian membuka tabir rahasia tersebut. Allah bertanya, Allah menjawab, "Hal unabbi'ukum ala man tanazzalus syayatin?" Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapakah setan-setan itu pergi? Kepada siapakah setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin azim. Mereka setan-setan ini turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Nah ini Al-Quran langsung membuka rahasia itu. Allah membuka rahasia. Kemanakah setan itu pergi? Kemanakah setan itu berkarya? Kemanakah setan itu kemudian bekerja? Allah menjawab, "Tanazzalu ala kulli affakin azim." Setan turun kepada setiap orang-orang pendusta. Nah, siapa mereka yang pendusta ini? Nah, ini yang harus kita pahami, bahwa pendusta itu adalah penyesat. Pendusta itu adalah orang yang selalu ingkar. Pendusta itu adalah orang yang zalim. Zalimnya mereka karena Islam telah datang meluruskan pemahaman-pemahaman yang mereka anut berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan dengan kitab suci yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi, melainkan hanya karena faktor keturunan saja. Hal unabbi'ukum, Allah bertanya, maukah aku tunjukkan kepadamu siapakah pendusta itu? Mereka pendusta ini adalah yang diselimuti oleh kebohongan yang nyata, tetapi kemudian mereka mengiyakan kebohongan tersebut. Contoh, ketika ditanya, apakah Maria melahirkan manusia? Mereka akan mengatakan, ya. Apakah kemudian yang dilahirkan ini Tuhan? Nah, di sini muncul kemudian kebenaran Al-Quran. Al-Quran mengulas, tanazzalu ala kulli affakin azim. Iblisnya pun mencari. Iblis mencari dan mencari.
Iblis tidak semudah itu kemudian menyesatkan manusia, enggak. Makanya ketika di Al-Quranul Karim surah Sad, ketika ditanya, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau kemudian tidak mau sujud kepada dia yang telah aku ciptakan dengan kekuasaanku sendiri? Apa kata iblis? Ana khairum min. Saya lebih baik dari mereka. Khalaqtani, kau menciptakan aku minar, dari api, sedangkan dia kau ciptakan hanya dari tanah. Maka kemudian Allah mengatakan bahwasanya keluarlah kamu, terkutuk engkau. Iblisnya mengatakan, oke, saya terima. Daripada saya sujud mengikuti perintahmu, mending saya terkutuk, mending saya kemudian mengisi neraka. Tak apa-apa, yang penting saya tak sujud kepada Adam. Iblis ingkar. Iblis kemudian tak mau tunduk kepada perintah Tuhan karena kesombongannya. Lalu iblis berkata, aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Jadi iblisnya mencari, illa, kata iblis, kecuali mereka yang kemudian ikhlas di dalam menyembah kepadamu, mereka yang kemudian sujud beribadah kepadamu. Kepada mereka lah aku tak berdaya, kepada mereka kemudian aku tidak berkutik. Tetapi kepada mereka yang pendusta, gemar berdusta, aku akan menghabisi mereka semua, akan kujadikan mereka semua menjadi pengikutku, dan aku bersama dengan mereka masuk ke dalam neraka. Ini sumpah iblis di hadapan Allah. Ya. Oleh karena itulah sahabat-sahabat sekalian, ngeri memang. Al-Quran ini datang mengurai kebenaran yang selama ini kemudian jarang orang tahu. Hari ini kita tahu bahwasanya ketika iblis kemudian mengatakan fabi izzat tikala ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semua, pasti, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Nah ini sahabat-sahabat sekalian, sudah nyata bagi kita siapakah yang kemudian menjadi korban penyesatan setan. Kita lihat dalam pola keagamaannya, pasti yang terlontar dari mulutnya ketika kita berdiskusi tentang keyakinannya, yang terlontar adalah kebohongan. Kita buktikan aja. Kalau umat Islam ditanya, apa nama kitabmu? Al-Quran. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Tak ada kebohongan di situ. Apa nama agamamu? Islam. Apa yang diajarkan oleh nabimu? Islam. Risalah apa yang dibawa kepada kalian dari nabimu? Al-Quran. Apa yang diajarkan kemudian? As-Sunnah. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Apa nama agamamu? Islam. Tak ada kebohongan di sana, sedikit pun. Apa yang dimaksud dengan ahad? Satu, tunggal, absolut, tak berbagi, tak berbilang. Apakah Tuhanmu beranak? Tidak. Tuhanku tidak beranak dan tidak dipersanakan. Apakah Tuhanmu kemudian setara dengan makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang setara. Konsisten, tidak ada kebohongan. Tapi kalau mereka yang ditanya, saudara-saudara sekalian, tanya apapun yang terlontar dari mulutnya, tengok, pasti dusta. Berapa Tuhanmu? Satu. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Apakah Tuhanmu mati? Tidak. Apakah kamu pengikutnya? Iya. Semua dusta. Apakah kitabmu firman Tuhan? Iya. Pasti dusta. Tak ada yang keluar dari mulutnya selain kedustaan. Tak ada. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Wahai manusia, maukah aku tunjukkan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalus syayatin. Maukah aku tunjukkan kepadamu? Tengok, lihat. Siapa yang gemar berdusta, siapa yang suka berdusta, disitulah iblis bertengger. Nah, itu fakta, itu real.
fenomena yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanya aja, berapa Tuhanmu? 1 katanya. Kelihatan kan? Nah, inilah yang kemudian yang sering kita bahas beberapa bulan ini untuk membuktikan bahwa mereka yang suka berdusta, datang setan kepada mereka kemudian yang menyelewengkan mereka, menyesatkan mereka, mereka sadar, tapi karena mereka gemar berdusta, maka hidup dan mati dalam kedustaan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Di tempat saya ini hujan, ya mudah-mudahan kita bisa melanjutkan. Silakan diambil alih sementara. Ya, Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup noise. Ya, ini ada Yosabi sama Jokei musim apa Kristen? Dibuka mute-nya. Yosabi, Jokei. Halo. Halo, Ya, muslim apa Kristen, Mbak? aku baru mualaf sih 1 bulan. Masya Allah, Alhamdulillah. Iya. Kalau Bang Jokei muslim apa Kristen? Kristen. Oh, Kristen. Ya, Mbak Yosebi tahan dulu ya, biar kita diskusi dulu ya. Di mute dulu ya, Mbak Yosebi. Silakan Bang Jokei, ada yang mau ditanyakan dengan narasi Bang Juma barusan? Silakan. Bang Jokei. Bang Jokei. Dibuka mute-nya, Bro. Bang Jokei. Bang Jokei dibuka mute-nya. Dibuka lah, buka. Sorry. Buka. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dengan narasi Bang Juma tadi? Narasinya enggak saya dengerin semua juga tadi. Kan baru juga saya masuk dalam room ini. Oh, kalau enggak Anda silakan bertanya aja, Bang. Tentang Islam boleh, silakan. Enggak, yang saya kan itu aja sih tadi. Itu kan itu kan di kami punya itu kan sudah ada di jalan kebenaran. Sudah ada jalan sih untuk kami di jalan kebenaran. Itu. Saya nggak paham, mungkin Bang Handi paham mungkin. Paham saya. Oh, silakan Bang Handi kalau saya enggak, demi Allah saya enggak. Menurut Pak Jokowi ini gitu, kalau ke pasar hati-hati belanja daging. Harus dilihat dulu, daging itu harus digantung. Kalau banyak airnya turun, nah itu jangan terlalu dipercaya. Itu bisa hasil daripada lihat insangnya itu loh. Menandakan dia seger apa enggak. Masa nggak Bapak bisa perintahkan untuk stop bunyi dia, ya silakan. Coba buka mic-nya di situ. Kasih besar volumenya, kodok itu pasti mendengarkan saya. Buka mic-nya ya, gedein suaranya, saya ngomong sama kodok. Hai kodok. Hai kodok. Takutnya di situ haram. Takutnya di situ haram semua nanti. Jangan ngomong dulu, Bang, biar kodoknya dengerin suara aku gitu loh. Takutnya di situ haram. Ya, hai kodok. Suara Kenapa kodok kau aja haram. Kodok, kenapa kau jalannya lompat-lompat, kodok? Suara kodok aja haram. Aduh. Jawab kodoknya. Jokai, tadi kenapa itu menurut kamu Yesus itu Tuhan apa bukan Tuhan? Jokai. Iya, Tuhan. Oh Tuhan. Ya, Tengok lah kan? Tengok lah kan? Tengok lah. Saya udah bilang,
setiap mereka melontarkan perkataan pasti dusta. Pasti dusta. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Bukan Tuhan, tapi dia katakan Tuhan. Tengoklah kan. Al-Quran itu tidak pernah salah. Maukah aku tunjukkan kepada siapa setan itu turun? Kepada pendusta. Pasti yang tumpah keluar dari mulutnya pasti kebohongan. Nah gitulah. Itu pun bukti Bang Handi, silakan. Ya gitu Joko, jangan membohongi dirimu sendiri lah. Enggak, gini, aku mau tanya ini ya, apa namanya itu, kan kami kan sudah jalan ada di jalan kebenaran. Tapi kan kenapa ya yang ini kok masih pakai speaker begitu, mau cari apa itu begitu maksudnya? Cari jalan atau cari apa itu? Cari jalan kebenaran itu atau cari apa itu? Kok mesti pakai speaker gitu loh? Ini apa sih, ngomong apa sih? Kok jadi kali ini nggak paham deh? Kok pura-pura anda paham? Yang pertanyaannya tuh, kenapa mesti pakai speaker kalau azan? Mungkin ya begitu ya Mas Zaki ya? Iya. Oh, itu maksudnya tujuannya itu untuk mengajak orang sholat. Ya, kami kan sudah ada. Bukan mau mencari kebenaran. Itu lain gitu loh. Ya udah lanjut lagi. Kenapa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda mengatakan Yesus itu Tuhan? Ya, enggak, itu aja intinya kami sudah di jalan kebenaran, tapi kan di situ masih pakai speaker untuk cari jalan untuk kebenaran itu. Kenapa sih selalu cari jalan melarikan diri lu? Jalan lu diomongin. Kena jalan apa sih? Itu kan cari jalan kebenaran tuh, makanya pakai speaker semua. Apakah benar kalau Yesus itu Tuhan? Benar apa salah? Cari kebenaran itu kan pakai hati, kita jalan, kita berdoa itu kan pakai hati, bukan pakai itu. Itu kan berdoa kan pakai speaker semua. Anda pernah naik pesawat nggak sih? Saudara, Anda pernah nggak naik pesawat? Kok perumpamaannya jauh sekali? Enggak, saya kasih perumpamaan sederhana malah. Anda pernah nggak naik pesawat? Di tiket Anda itu sudah ada tertulis pesawat Garuda, jam sekian, kursinya Anda, nomor sekian. Tapi Anda masih mendengarkan pengumuman nggak? Masih nggak? Berarti itu untuk pengumuman. Iya. Sekarang kenapa Anda tidak menegur? Kenapa Anda tidak menegur kemudian pengumuman? Kenapa Anda pernah tahu diri juga? Anda pernah tahu diri untuk berdoa? Ini jamnya untuk berdoa. Kenapa masih pakai tua? Ya sama ketika Anda mau ke Jakarta, Anda sudah punya tiket, kemudian Anda masih juga diumumkan kan? Kenapa demikian? Karena manusia hidup manusia itu banyak hal yang ada dalam pikiran manusia. Manusia itu tidak hanya dengar beda sama tiket pesawat. Pesawat itu kan lain. Takut kehilangan tiket kan? Itu kan kita beli. Ya umat Islam juga begitu. Kita beli. Masa beli juga? Masa berdoa beli? Umat Islam itu ya sesadar-sadarnya bahwa perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran itu dengan mudahnya kemudian diingkari oleh manusia sekalipun umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu mereka butuh diingatkan, karena mereka juga sibuk dengan kehidupan duniawi. Mereka diingatkan, itu tidak salah. Malah itu menggenapi nubuatan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Yul 1 nomor 14. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Elohim, dan berteriaklah kepada Tuhan. Itu penggenapan daripada nubuat. Jadi ada perintah berteriak pada saat kemudian menuju kepada rumah ibadah. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi ada. Dan yang menggenapi itu cuma
umat Islam, ada nggak perintah di dalam kitab Anda untuk membunyikan lonceng sebagaimana yang ada di gereja? Silakan jawab. Nah, itu kan loncengan itu kan tanda untuk kita masuk itu. Nah, kenapa harus ada tanda itu? Bukankah kalian itu sudah diingatkan kemudian untuk ibadah? Kenapa harus ada tanda? Nah, itu kan tandanya kan cuma berapa aja. Berapa kali bunyi, berapa kali bunyi. Yang Itu saya kan minta, berapa kali bunyi aja. yang saya minta nubuat untuk lonceng ada nggak? Yang mau buat untuk pakai tua ada nggak? Ada, teriak Yul 1 nomor 14. Iya, teriak. Jelas ada. Itu Harus pakai tua, harus pakai tua. Adakanlah begitu. Harus puasa pakai tua, yang begitu. suci, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpullah para tua-tua seluruh penduduk negeri ke rumah Baitullah dan berteriaklah kepada Tuhan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, nubuatnya pakai tua begitu. Nubuatnya pakai Allahu Akbar. Ada teriakan, Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sekarang ada nggak nubuatan kemudian bunyikan lonceng? Mana dalilnya? Silakan. Ceng, ceng, ceng. Iya, dengar. Mana? Nubuatan bunyi lonceng itu ke mana-mana? Coba. Bunyi Pakai ilmu, lonceng pakai itu kan- ilmu. Bunyi lonceng itu kan untuk berapa kali bunyi itu kan sudah ada tandanya semua. 1 kali, 2 kali, 3 kali Iya. bunyi itu kan Nah, sudah kalau tahu, kamu orang beribadah, sudah tahu. kalau kamu beribadah sama 5 kali dalam sehari, berarti berapa kali loncengnya bunyi? 5 kali juga kan? Nggak ada kami berdoa 5 kali sehari. Silakan. Nggak ada kami berdoa 5 kali sehari. Iya, saya minta perintah membunyikan lonceng. Perintah membunyikan lonceng, silakan. Terus perintah untuk bunyikan tua itu gimana? Perintah membunyikan lonceng mana? Bunyikan lonceng itu enggak. Macet. Perintah Macet. untuk perintah bunyikan lonceng itu kan enggak ada. Macet. Nggak ada. Kalau kami perintahnya berteriak. Kalau kami teriak itu ada perintahnya. Perintahnya ada, teriak itu ada perintahnya. Bunyi Udah, lonceng tidak terpengaruh untuk semua orang. Bunyi lonceng tidak Udah terpengaruh untuk teman-teman, saya rasa sudah cukup. Mending di bawah Kita aja dia. permalukan dia. Oke. Ada perintahnya, kemudian azan di dalam kitabnya Yahudi Yul 1:14. Tapi perintah lonceng nggak ada. Cing. Udah diganti sekarang suaranya Gurunda, bukan ceng lagi. Apa? Telolet. Pakai serinai. Telolet. Telolet. Oh, telolet. Ini Oke, Marcelina. lanjut. Al-Katib Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, abangku Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Yoga lanjut. Jadi ingat ini Bang Juma, kalau adat Aceh kan, adat Aceh itu buat nyatuin lembu masuk kandang itu pakai lonceng, ting 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 ting, ting, kejar masuk kandang. Oh gitu. Iya. Ini Marcelina. Kita hargai. Marcelina, selamat malam. Selamat malam. Di Oten apa Kristen, Bang? Kristen. Oh, Kristen. Silakan. Anda mau bertanya atau ditanya atau mau diskusi 2 arah? Saya tanya aja sama Oke. Bang Kuma. Silakan. Iya, selamat malam Bang Kuma. Malam Saudara Marcel. Bang Kuma, saya ingin tahu kan ada di ayat Quran kan la ilaha illallah toh? Iya. Nah, itu kan aku bersaksi kepada Tuhan selain Allah. Iya. Nah, maksud di situ saksi itu kan harus melihat. Siapa bilang? Itu kan saksi kan tanpa melihat tidak bisa disebut saksi. Bedakan menyaksikan dengan bersaksi, kawan. Bedakan. Menyaksikan dengan bersaksi itu beda. Kalau di pengadilan kan kalau saksi tanpa melihat tidak diakui. Iya. Nah sekarang begini. Iya. Sekarang begini. Ketika umat Islam bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah,
Apakah ada Tuhan selain daripada Allah? Kalau ada Tuhan selain daripada Allah, buktikan kepada saya. Saya ingin bukti, silakan. Saya bersaksi nih, tidak ada Tuhan selain Allah. Selesai. Kesaksian saya bohong bila mana engkau bisa membuktikan ada Tuhan selain daripada Allah. Silakan, siapa Tuhan yang Anda maksud selain daripada Allah? Silakan. Enggak, maksud saya kan kalau kami Kristen percaya, bukan saksi, kami percaya. Kalau kami bersaksi, karena kalau kami di Islam percaya, karena kami percaya maka kami bersaksi. Itu namanya iman. Jadi itu bersaksi itu pengertiannya apa kalau di? Nah, sekarang begini, analoginya begini. Berani ndak Anda bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Yesus? Berani nggak? Enggak, kami kan percaya, bukan bersaksi. Karena kami tidak melihat. Oke. Berani ndak Anda percaya bahwa tiada Tuhan selain Yesus? Selain Yesus ada Allah. Nah itu, ndak berani kan? Kalau kami berani. Kami berani bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Walaupun itu saksi tidak kami. Mengenal Allah ya. Walaupun tidak kami mengenal Allah, kami mengenal Tuhan kami. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Laisa kamislihi syai'. Bagaimana Bang Suma mengakui bahwa melihat? Mengenal itu bukan hanya menggunakan mata, kawan. Mengenal itu bisa dengan perasaan, bisa dengan akal, bisa dengan hati. Contoh, Anda pejamkan mata Anda, lalu kemudian Anda mendengarkan suara mbek, pasti Anda yakin itu adalah kambing. Betul? Betul. Alam semesta ini kawan, sabar. Alam semesta ini kawan, bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Diri kita ini bukti bahwa pencipta alam semesta itu ada. Roh yang ada pada tubuh kita bukti bahwa pencipta langit dan bumi itu ada. Karena pencipta itu ada dan pasti ada, maka kami bersaksi meskipun tak melihat oleh mata kami bahwa tak ada Tuhan selain Allah. Tak ada yang bisa mengganggu kesaksian kami itu. Saking yakinnya kami terhadap Tuhan kami. Saking yakinnya. Nah sekarang begini kawan. Sekarang begini. Anda gugurkan kemudian kesaksian kami ini kalau bisa. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bisakah Anda menggugurkan kesaksian kami dengan menghadirkan Tuhan-Tuhan lain? Silakan Anda unggulkan Tuhan Anda. Yang mana? Yang roh, suruh maju. Yang manusia, suruh maju. Yang burung merpati, suruh maju sini. Kita hadapkan Tuhan kami dengan Tuhan Anda. Silakan. Tuhanku Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhanmu ada 3. Ada Bapa yang adalah roh bertanduk 7 bermata 7. Ada anak yang memiliki anus dan juga punya nonot. Dan ada juga burung merpati yang punya ekor dan 2 kaki. Yang mana yang ingin kau hadapkan dengan Tuhanku yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi? Allah Azza wa Jalla. Silakan. Tuhan yang manamu yang mau kau hadapkan dengan Tuhanku? Silakan. Maksud saya gini Bang Suma ya, itu kan saksi tanpa melihat itu tidak bisa menjadi saksi. Oh tidak contoh bisa. Di pengadilan, Anda melihat. Oh bukan, tidak. Jangan kau anggap berarti pengadilan. Kan tidak diakui bahwa Anda Pengadilan siapa? Itu pengadilan Allah. Pengadilan Allah menyatakan nanti di hari kemudian tidak ada Tuhan selain aku. Sekarang berani tidak Anda bersaksi? Sabar. Berani tidak Anda bersaksi bahwa aku bersaksi bahwa rasa manis itu ada? Berani enggak? Orang yang sehat akalnya pasti berani. Pertanyaannya, pernahkah kau melihat rasa manis? Tidak pernah. Kenapa kau bersaksi? Karena kau yakin, karena kau merasakan. Lantas apakah kau merasakan Allah itu ada? Yes. Kehidupan alam semesta ini adalah saksi rasa Allah itu ada. Pencipta alam semesta itu ada. Kamu pergi karena kau emosi. Kabur. Emosi dia, emosi. Berani enggak umat Islam itu bersaksi bahwa rasa manis itu ada? Berani. Berani enggak umat Islam itu bersaksi
bahwa rasa pahit itu ada? Berani? Bisa nggak ditunjukkan? Tidak. Ada nggak orang yang bisa mengingkari bahwa rasa manis itu tidak ada? Tidak ada. Nah, ada nggak yang bisa menunjukkan? Tak ada manusia bisa menunjukkan rasa manis. Tapi berani bersaksi bahwa rasa manis itu ada. Itulah iman. Itulah umat Islam. Bersaksi dan tidak akan pernah bisa digoyahkan kesaksiannya. Apa sih arti kata bersaksi? Ya, Stephen, silakan. Kalau mau diskusi, silakan. Jangan ngehujat ya. Ya. Dari saya mendengar tadi penjelasan dari Bang Suma tadi. Nah, sebenarnya arti bersaksi itu apa sih? Bersaksi itu berikrar. Bukan. Lain menyaksikan. Bersaksi itu adalah berikrar. Menyatakan sikap. Menyatakan pendapat, menyatakan keadaan diri terhadap sesuatu. Kami melihat alam semesta ini, melihat diri kami, seketika kami bersaksi bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah hakikat yang sempurna. Yang menciptakan semuanya ini adalah hakikat yang maha kuat, maha perkasa. Dan kami menyebutnya Allah. Namanya adalah Allah. Yang maha kuasa menciptakan semua ini bernama Allah. Maka kami bersaksi, tiada Tuhan selain Allah. Apa yang salah? Kita harus tahu dulu apa itu bersaksi. Apa itu bersaksi? Berikrar. Berikrar. Berani mengambil sikap, berani mengambil resiko tentang keadaan. Contoh, Anda bersaksi bahwa dia bukan pelakunya. Anda berani mengambil sikap. Meskipun dia adalah pelakunya. Tapi kami bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Kami berani mengambil sikap itu. Karena memang tak ada Tuhan selain Allah. Kecuali kalau Anda ingin menggugurkan ada Tuhan selain Allah, tunjukkan. Siapa Tuhan selain Allah yang Anda maksud? Kalau menurut pasti gugur KBBI oleh karena Tuhan. Bersaksi itu tidak seperti yang langsung menjelaskan. Ya silakan. KBBI. Oh, silakan. Islam tidak berdasarkan KBBI dalam beragama. Sorry, maaf. Tetapi kenapa memakai kata-kata dalam KBBI? Loh, kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Gugurkan kesaksian kami itu kalau kami bohong. Ya, kalau kesaksian kami dusta. Ayo. Kalau tidak mau memaknai bersaksi dimaknai dalam KBBI, lalu kenapa harus memakai kata-kata KBBI bersaksi? Lah, aneh kamu ini. Di dalam KBBI aneh, itu saudara bersaksi ini. adalah Aneh. Anda ini aneh. Kami bersaksi, kami berikrar, kami meyakini, kami menyatakan sikap, kami teguh pendapat bahwa yang kami sembah bernama Allah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Itu kesaksian kami. Kalau meyakini boleh, tapi kalau dikatakan bersaksi kan tidak sesuai dengan KBBI. Ya itu kalau kami umat Islam bersaksi itu artinya apa? Meyakini. Bersaksi itu meyakini. Saya bersaksi bahwa dia pelakunya. Berarti saya yakin pelakunya adalah dia. Tidak mau saya saksi kalau saya ragu bahwa dia pelakunya atau bukan. Saya sedikit pun tak ada keraguan tentang Allah. Kami yakin sepenuh hati. Bahkan kami rela mati, ikhlas, ridha mati demi Allah. Bersaksian kami tanpa neko-neko, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Dan Anda tidak bisa menggugurkan kesaksian kami tersebut. Sampai sini paham? Sebenarnya kalau menurut KBBI bersaksi itu bukan seperti itu. Artinya saya tidak beriman berdasarkan KBBI, Cak Ayu. Tetapi KBBI ini kan bersaksi ini kan kata-kata dalam KBBI. Derita lu. Kalau dalam Islam bersaksi itu meyakini, Cak Ayu. Dalilnya dari mana? Dalilnya dari Al-Quran. Orang-orang yang meyakini tiada Tuhan selain Allah mempersaksikan dengan segenap jiwa raganya bahwa yang mereka sembah itu adalah Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Satu-satunya hanyalah Allah. Semuanya tergantung kepada Allah. Diteguhkan dengan perkataan dan perbuatan. Itulah iman. Ya, dalilnya kan katanya bersaksi itu dalam
Dalilnya kan tidak ada. Kalau Ya di kenapa kamu KBBI sibuk itu kali? ada. Kenapa kau sibuk kali? Boleh nggak saya balik nanya? Ya katanya kan bersaksi. Boleh nggak Tentang saya bertanya? Allah. Boleh nggak saya bertanya dengan pola yang sama terhadap imanmu? Boleh nggak? Boleh lah. Oke, baik. Sebelum Tuhanmu menjadi manusia, apakah Tuhanmu itu ada? Ya karena dia mengatakan dialah yang awal dan yang akhir. Oke, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Nah, sebelum itu kan saya Tuhanmu menjelma membuktikan. menjadi Itu pembuktian. Sebelum Tuhanmu menjadi manusia, apakah Tuhanmu itu ada? Ya karena dia mengatakan dialah yang awal yang akhir. Gimana Sebelum sih? Tuhanmu menyatakan berbentuk manusia, apakah Tuhanmu ada? Ada. Oke. Kamu melihatnya? Karena ditulis di dalam Injil, kitab kami. Lalu Karena tertulis bersaksi itu, yang kamu tanyakan itu tadi nyata. kan bersaksi. Menurut menurut ente yang disebut bersaksi melihat, betul? Iya betul. Kenapa kau mengatakan Tuhanmu ada sementara kamu tidak melihatnya? Jawab. Karena saya tidak bersaksi, tetapi saya meyakini dari kitab suci, bukan bersaksi. Nah, kalau kamu dikatakan kalau Saya tidak kamu mengatakan bersaksi, apakah sebab saya tidak menyaksikan. berani tidak kamu bersaksi? Berani tidak kamu bersaksi bahwa Tuhanmu itu ada? Saya tidak menyaksikan apa yang terjadi saat itu. Berani tidak kamu bersaksi? Saya Tidak tidak berani. tanya kau menyaksikan atau tidak. Tidak berani karena saya tidak Berani ada di saat nggak? itu. Berarti kamu ragu tentang Tetapi saya adanya meyakini Tuhanmu. dari Alkitab kami, dari kitab suci. Kalau kamu Akan sangat tidak berbeda berani dengan kalian, bersaksi, dengarkan. Kalimat Kalau bersaksi kamu itu tidak kan berani menyaksikan secara bersaksi, langsung. kamu bisa dengarkan Gitu loh. saya. Ya, silakan. Kalau kamu tidak berani bersaksi, berarti Ya, kan kamu saya tidak tidak ada di yakin bahwa Tuhanmu itu ada. Udah selesai. Saya tidak ada di saat itu. Bagaimana saya Nah, berarti bersaksi? kamu ragu. Berarti kamu saya tidak ada. ragu. Tetapi saya Berarti meyakini kamu ragu. dasarnya Berarti dari kamu ragu. Alkitab. Berarti kamu itu nanti Kenapa kau saya katakan ada. Nanti kau katakan ada kalau terlihat oleh matamu. Oke. Kenapa saya ragu? Anda bilang. Lah, Saya tidak ketika bersaksi, kemudian pernyataan, karena saya ketika tidak ada. Tuhanmu. Udah, saya yang turun atau Anda yang turun? Terserah. Ya udah, saya yang turun kalau gitu. Bagus. Hampir aja saya turun. Jadi Al-Quranul Karim tadi kan saya sudah menjabarkan di awal. Siapakah pendusta itu? Barusan lagi kita buktikan tadi kan. Hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Oke? Tadi ditanya, apakah kamu berani bersaksi sebelum Tuhanmu turun menjadi manusia? Tidak berani, karena tidak melihat. Apakah kamu pernah melihat Yesus? Mulai ngaco. Ya. Jadi menurut dia tidak berani bersaksi karena tidak melihat. Berarti dia ragu tentang adanya Tuhannya. Kalau umat Islam tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah sampai mereka mati. Melepaskan raga dan ruhnya, mereka tetap bersaksi tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itulah kenapa saya mengatakan di dalam agama di luar Islam itu tak ada iman. Tak ada iman. Iman itu cuma ada di Islam. Mereka hanya ada pada taraf percaya. Percaya lalu diyakini. Itu di luar Islam. Kalau di Islam, percaya, meyakini, iman. Iman itu keteguhan hati, akal dan pikiran dengan fakta real kenyataan yang ada. Itu iman. Kalau mereka nanti mereka katakan beriman kalau mereka percaya.
Nah, alhamdulillah, nanti mereka katakan kemudian mau bersaksi kalau mereka melihat. Itu di dalam iman mereka. Sayang sekali, tidak bisa sampai kepada level iman seperti itu. Saya kira begitu saudara-saudara. Di sini hujan ya deras, suara saya pasti noise mengganggu kuping kalian. Silakan diambil alih sementara. Ya, Gerunda coba pakai mic yang kemarin Gerunda. Insya Allah itu nggak bakal noise. Itu ada peredam noise-nya. Lagi di gunung. Lagi di puncak Golgota kadang, Gerunda. Izin menambahkan, Gerunda? Ya, silakan. Nah, menurut ilmu kalam ataupun ilmu tauhid, ya. Nah, apa itu kesaksian? Kesaksian itu setelah mendapati kesimpulan, lalu kemudian kita berani mengikrarkan. Apa itu yang namanya maujud ataupun kepada sesuatu yang ada? Sesuatu yang ada itu tentang kebagaimanaan, bukan tentang keapaan. Apa itu maujud di dalam Islam? Maujud di dalam Islam, lam tartaqi ila darajud hatta tasyahada. Katakan tidak ada. Mana contohnya? Seperti kesaksian daripada indrawi. Kesaksian daripada indrawi contoh mata kepada sesuatu yang terlihat. Lalu jika yang namanya ada itu selamanya harus terlihat, bagaimana tentang kesaksian kita tentang rasa sakit cubitan, di mana yang kita lihat adalah tangan, di mana yang kita lihat adalah kulit. Namun kita berhasil mengatakan kata aduh kepada rasa sakit daripada cubitan. Lalu bagaimana kita akan mengikrarkan kesaksian terhadap yang namanya bau wangi dan bau busuk? Bisa kita lihat, agar tapi itu didapati semua fungsi panca indera kita berhasil pergunakan. Adanya panca indera perasa, adanya penglihatan, adanya yang namanya penciuman, adanya daripada ta'akul pikiran. Disitulah kita menyimpulkan tidak mungkin ini terjadi secara natural. Sudah pasti akan ada yang menguasai bahwa hidungku dapat mencium dan bersaksi, bahwa mataku dapat melihat dan bersaksi, bahwa telingaku dapat mendengar dan bersaksi, bahwa mulutku dapat berbicara dan bersaksi. Maka mengikrarkan pasti ada satu Tuhan, la ilaha illallah, yang hari ini mengatur di balik penciumanku, penglihatanku, pendengaranku, perasaku. Maka daripada semua kesaksian panca indera, disitulah adanya Tuhan. Masya Allah. Lalu kita merujuk kepada agama lain. Bagaimana agama lain? Mereka mengatakan Tuhan ada karena terlihat. Bukankah yang selama ini mereka lihat hanya tulisan belaka? Mengatakan Yesus pernah ada di muka bumi. Jika mereka menuntut kesaksian itu harus dengan mata, maka tunjukkan kepada saya alamat Yesus. Mari kita ngopi sama Yesus. Mari sama-sama kita makan sama Yesus. Mari sama-sama kita duduk ngopi bareng sama Yesus. Sebab dua bataksian mata kalian sendiri tidak pernah melihat. Dan bumi dan apa yang ada di dalamnya. Yesus ada di bumi, Brahmana, Siwa dan Krishna ada di bumi. Segala ketuhanan yang berera-era paganisme itu semua ada di bumi. Allah katakan semua yang kalian sembah itu ciptaan aku, karena itu ada di bumi. Lah Allah di luar bumi mengatakan apa? Bahwa Allah menciptakan Yesus, tapi tidak ada satu ayat Alkitab pun yang mengatakan bahwa Yesus menciptakan Allah. Maka yang paling ma'bud illallah yaitu cuma Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan. Maka selamatlah menyembah kepada segala sesuatu yang Allah berani mengatakan di dalam bumi miliknya, termasuk Yesusnya kalian. Selamat datang di kebenaran. Baik. Kita baik ya. Selamat malam Bang Zeta. Selamat malam anak Kahasian. Selamat malam Bang Goldian. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bang Goldian Kristen.
Udah. Pengikut Yesus. Udah dia, udah. Ya, saya pengikut Yesus. Baik. Kemudian itu muridnya Bang Zeta Guru Kristen Juma. ya. Saya percaya Yesus Tuhan. Oh iya, silakan berdiskusi dengan santun dengan menggunakan data ya, dengan guru. Dia mau sama Bang Juma nih. Iya Paman. Halo. Ya silakan kalau mau bertanya anak Hasian. Silakan. Ya ngomong aja Bang, apa yang mau disampaikan? Saya mau bertanya, apa lagi yang kalian ragukan dari Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus itu udah jelas firman Allah turun ke bumi. Dan dengan kata-katanya dia pantas disembah, pantas dimuliakan. Kami ragu. Karena kenapa? Di mana letak keraguannya? Ya. Bang? Ya. Karena yang datang kepada Kristen itu tidak diiringi tanda kiamat. Sedangkan Yesus yang manusia ini ketika ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Yesus menjawab, "Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit bergoyang. Aku datang di tengah langit, di atas langit, dan seluruh manusia akan melihat aku." Tanda itu belum ada dan itu belum pernah terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Kristen itu bukan Yesus, tetapi diduga adalah Yesus palsu alias setan. Ini ya, Bang Andi dihandle dulu. Iya. Ini ya, Bang Andi dihandle dulu. Iya. Bro, jangankan mempercayai dia yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Bagaimana seorang mau berpikir pakai akal sehat kalau Anda memaksakan Yesus itu adalah Tuhan, sedangkan dia pernah transit di kandungan 9 bulan, pernah juga dia menjadi seorang bayi. Di mana akal sehatnya? Kalau Ya, Tuhan yang kau maksud itu Tuhan pernah menjadi bayi, Bang, gimana masuk akalnya? Coba kau terangin, gimana bisa Anda anggap Tuhan pernah menjadi bayi begitu? Bagaimana? Silakan, Bang Juma ambil alih. Ya, Gurunda tes sinyal dulu, Gurunda. Gini Bang, Udah halo. baik, udah bagus belum? Tes. Pak Aman, gas. Biar dia jawab dulu ini. Bagaimana Anda mau menganggap Yesus itu Tuhan sedangkan dia pernah menjadi bayi, Bang? Silakan. Ya. Semua yang terjadi pada Tuhan Yesus mulai dari sejak dia bayi itu udah firman loh Bang. Itu nggak bisa kita bantah Bang. Itu udah firman, dia yang berfirman. Mau dia jadi bayi ya namanya dia untuk jadi manusia harus ada proses dari bayi sampai besar kan ada juga harus ada prosesnya Bang. Nah ini Anda buktikan manusia, katanya mau buktikan dia Tuhan, malah Anda buktikan dia manusia. Iya gini loh Bang, dia firman diutus Allah sebagai menyerupai manusia. Ya kalau dia udah jadi manusia kan harus ada prosesnya. Oh berarti dia utusan bukan Tuhan. Gini loh Bang. Sakit lah kau. Lanjut Bang Andi, lanjut. Seru. Kenapa umat Kristen mempercayai dia sebagai Tuhan dengan nubuatannya Bang? Dengan nubuatannya, dengan perkataannya. Coba kalau tidak, coba dulu abang bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20. Apa yang lagi yang tidak kita percaya dari omongan di sana? Tadi Anda mau membuktikan Yesus itu Tuhan. Kamu paksakan kami mengakui harus Yesus itu Tuhan. Bagaimana akal sehatnya masuk? Dia kami percaya Yesus itu, kami percaya Yesus itu Tuhan dari perkataannya, dari nubuatannya, dari mujizatnya. Jadi waktu dia menjadi bayi dia Tuhan gitu. Jangan waktu dia jadi dia udah jadi nih. Gimana mungkin kamu memaksakan akalmu? Kalau akalmu sudah rusak,
Kalau akalmu sudah rusak, jangan kau jual akal rusakmu di sini memaksakan kalau ada bayi adalah Tuhan. Anak kecil aja nggak percaya, bro. Kamu itu udah tua. Kasihan anak kecil di rumahmu kau Gini loh, bayi Bang. gitu loh. Gini loh bang, dengar Apa? dulu bang. Kalau abang dulu dari bayi udah manusia kan, udah jadi janin itu udah disebut manusia nggak? Kau jawab dulu pertanyaan saya. Katanya Anda mau Waktu membuktikan kau Yesus di kandungan Tuhan, kau udah malah disebut manusia nggak? Anda mau membuktikan Yesus Tuhan, tapi Anda membuktikan Yesus manusia. Anda sehat? Dengar dulu omongan saya. Waktu Ya, kamu di silakan. kandungan kamu udah diakui nggak sebagai manusia laki-laki atau perempuan? Waktu kamu masih di Saya kandungan. kan bukan Tuhan. Saya kan bukan Tuhan. Dengar dulu bang, setelah dia lahir ke bumi, dia membuktikan ketuhanannya dengan melakukan segala mukjizat. Oke, waktu dia Apa lagi? bayi, berarti waktu dia bayi dia Tuhan nggak? Iya, dari sononya dari firmannya dia udah Tuhan, sebab dia masuk ke Bunda Maria dia itu udah dinyatakan Tuhan oleh Allah. Oke, apa yang dilakukan Tuhanmu waktu jadi bayi? Apa yang dia lakukan? Bang, pertanyaanmu itu nggak masuk akal. Kalau kau waktu bayi, waktu di kandungan kau udah bisa rupanya ngapa-ngapain kau di dalam kandungan? Saya bukan Tuhan. Ya setelah dia lahir, setelah dia Ini orang sakit di rumah ini. Kenapa sih ada orang sakit? Setelah dia udah lahir ke bumi, baru dia tunjukkan ketuhanannya. Setelah dia udah lahir ke bumi, baru ditunjukkan apa yang dia lahir ke bumi. apa yang Posisinya seperti dilakukan kita manusia. Dia apa yang dilakukan? Dengerin dulu, apa yang dilakukan Yesus di muka bumi ini menandakan dia Tuhan. Apa yang dia lakukan? Bang. Makanya bang, kalau abang nggak tahu apa yang dilakukan oleh Ini Tuhan nggak Yesus Indonesia nih. ke bumi, ya banyak bang mujizat yang dilakukannya bang. Apa pula nggak ada? Apa itu? Banyak Apa mujizat, itu salah banyak satunya? perkataannya. Apa perkataannya? Buktinya bang, Apa? Orang mati bisa dihidupkan kembali, orang buta bisa dibuat melihat, penyakit campur disembuhkan. Itu nggak cukup buat kalian kalau dia itu adalah Esa. Bro, berarti dia waktu menghidupkan Lazarus dia Tuhan gitu. Dia bang, yakin? Sejak dia ada waktu pulang ke rumah dia tidur sudah ada sejak dengerin dulu gantian. Waktu pulang ke rumah setelah dia capek, dia istirahat tidur, jadi Tuhan tidur gitu. Bagaimana? Lanjut. Ayo, Tuhan tidur, istirahat, capek dia, habis aktivitas. Bagaimana itu, bro? Ya, pasti dijawab manusianya. Ya, waktu dia menyerupai manusia, bang. Ya kan? Kalau dia tidur manusianya. Kalau dia bermujizat Tuhannya, kalau pulang istirahat manusianya. Ya, on off dia, gitu. Siang jadi Tuhan, malam sekarang jadi manusia gini gitu. Sekarang gini bang, dia diutus Allah sebagai kepala orang nggak ada ilmunya ini. Dia diutus menyerupai manusia. Ya kalau namanya udah menyerupai manusia, segala aktivitas apapun yang dilakukan manusia dia harus lakukan juga. Mau tidur, mau istirahat, itu tetap itu dia sebagai manusianya. Tapi membuktikan dia sebagai Tuhannya, kan ada juga nubuatannya, perkataannya itu membuktikan dia sebagai Tuhan. Oke. Bang, mana lebih hebat, Tuhan jadi janin ataupun Tuhan tidak pernah jadi janin, bang? Maksudnya gimana, bang? Tuhan jadi mana lebih patut untuk kemudian kita tuhankan, Tuhan yang jadi janin ataupun Tuhan yang tak pernah jadi janin? Gini loh bang. Oh gini loh bang. Apa, bang? Namanya firman, tahu bang? Namanya firman bang. Namanya firman di dalam kandungan itu, walaupun dia istilahnya di dalam kandungan, kalau dia udah utusan dari sananya, ya dia tetap Tuhan. Cuma nanti kalau dia udah lahir, dia tunjukkan keturunannya supaya orang percaya kalau dia itu Tuhan. Bang, mana lebih cocok dikatakan Tuhan yang hadir, misalnya kita bilang lah Tuhan hadir di muka bumi ini, mana lebih cocok jadi Tuhan yang jadi janin dulu ataupun tidak jadi janin, bang? Cocok dua-duanya karena dia udah firman dari sononya. Oke.
Pertanyaan saya, kenapa Yesus lebih layak dituhankan sedangkan Adam tidak pernah jadi janin untuk ada? Gimana juga putus-putus. Kenapa Yesus lebih cocok dituhankan yang dia pernah jadi janin sama seperti kita, yang pernah yang namanya mendapati ke anak kecilan menjadi anak kecil kemudian dewasa, daripada Adam yang langsung ada tanpa janin? Mana yang lebih hebat, Bang? Kalau masalah kehebatan, Bang, kita nggak bisa pastikan mana yang lebih kehebatan. Orang itu kan diciptakan lain-lain, Bang. Kalau Adam diciptakan dari debu. Kalau Yesus ya udah, diciptakan sekarang gini, yang Maria. abang saksikan sendiri, lebih patut dituhankan ya, yang lahir tidak jadi janin. Contoh misalnya ya, hebat mana kehadiran Yesus ke muka bumi ini dengan dia. Kenapa putus-putus, Bang? Gini, Bang, gini saja, Bang. Biar saya jawab. Kok nggak bisa dituhankan, Bang? Kenapa? Ngelek, Bang. Ngelek. Aku nggak tahu apa ini. Abang ngomong apa? Nggak, ulang-ulang, Bang. Aku nggak tahu abang ngomong apa. Ngelek. Adam itu nggak bisa dituhankan, Bang. Kenapa saya bilang Adam nggak bisa dituhankan? Pertanyaan saya, Adam itu kenapa Adam tidak bisa dituhankan? Kenapa Yesus bisa dituhankan? Ya jelas beda, Bang. Jelas beda. Kalau Bukan Adam itu udah melanggar dari saya perintah tanya, Allah. kenapa Yesus bisa dituhankan sedangkan Adam tidak bisa dituhankan? Apa yang pernah difirmankan Tuhan di dalam perjanjian lama? Bukankah di dalam pengertian bahwa logos adalah kecerdasan theos? Bagaimana kecerdasan mengkhianati daripada pernyataan dan kenyataan dan realitas? Contoh, saya berpikir mau makan, maka kenyataan saya harus makan, bukan main bola. Lalu di perjanjian lama dikatakan, apa yang dikatakan? Bahwa Tuhan bukan manusia dan juga bukan anak manusia. Lalu Yesus menyelewengi dengan jadi manusia dan juga anak manusia. Lalu apa masalahnya dengan Adam yang menyelewengi perintah Tuhan, Bang? Kenapa Adam tidak bisa dituhankan? Lalu kenapa Yesus harus dituhankan? Macet. Enggak macet. Oke. Udah beda, Bang, ya Bang bilang itu. Kalau perkataan dari Tuhan itu berasal kata itu berasal dari Dia. Waktu Tuhan Yesus berbicara itu caranya itu bicara Allah juga. Tunggu, patah-patah, Bang. Bang, patah-patah sinyalnya, Bang. Sinyalnya, Bang. Dengerin dulu sinyal. Nggak tahu, Bang. Sinyalnya patah-patah. Gini, Bang. Gini, Bang. Halo. Bapak. Iya. Yesus, Roh Kudus itu satu, Bang. Jadi apapun perkataan yang dikatakan dari Yesus itu perkataan Tuhan, perkataan Allah juga. Karena itu mereka satu. Abang masih sinyalnya nggak bagus. Bang, sinyalnya nggak bagus. Saya nggak bisa dengar apa-apa, Bang. Bang Anak, coba Anda geser dulu. Itu sinyalnya putus-putus kayak lagi di dalam ini kamar mandi. Putus-putus. Dibenerin dulu sinyalnya ya. Dibenerin dulu biar enak diskusinya kedengarannya ya, Bro. Oke, ini ada Bang J. Bang J, Muslim apa Kristen? Halo, udah. Iya, Bang. Ya, Muslim apa Kristen, Bang? Saya Kristen, Bang. Ya, silakan kalau Anda mau bertanya. Anak, diganti dulu ya sebentar ya. Anda benerin dulu sinyalnya biar enak ke kupingnya didengarnya. Biar teman-teman yang di bawah nggak protes. Silakan Bang J. Gini, Bang, saya cuma bertanya. Enggak, topiknya masih itu, Bang. Kenapa kalian Kristen ini memaksakan anak manusia itu Tuhan? Itu topiknya dulu, Bang. Saya yang mau bertanya netral saja, Bang, karena saya kan awam, kurang paham juga kalau soal agama ini. Kurang. Ya, Gurunda udah monitor, Gurunda. Mungkin udah monitor, Gurunda. Mau menanggapi. Silakan, pertanyaannya apa, Bang? Nggak, yang tadi dulu, Kang. Jangan kita selesaikan dulu yang tadi, Kang. Beda orang, ini beda orang, nggak apa-apa, beda orang. Saya cuma mau tanya, Bang, kan gini, kira-kira kan kita ini kan
setara sama manusia. Cuma saya berbeda pendapat sama abang, kayak beda iman lah, beda. Saya Kristen, abang Muslim. Cuma yang saya pribadi mau tanya itu cuma begini bang, soal kayak pilihan agama bang. Saya percaya Yesus itu bagiku Tuhan. Apakah itu kan hak saya? Apakah kayak orang abang keberatan apa tidak? Istilah begitu maksud saya bang, pertanyaanku. Sangat keberatan bang. Tahu nggak kenapa keberatannya bang? Untuk satu sosok, ya. Tapi dikatakan berbeda untuk menunjukkan pasti ada yang benar, pasti ada yang salah. Contoh, ibu kita kenal dengan baik, tapi ada 9 orang mengatakan ibu kita dengan pendapat berbeda. Ada yang mengatakan ibu kita adalah perampok, ada yang mengatakan ibu kita adalah pencuri. Apakah kita akan setuju? Tidak. Lalu ketika Tuhan difitnah jadi patung, Tuhan difitnah jadi manusia, Tuhan difitnah untuk menjadi gunung, menjadi hewan, menjadi biawak, menjadi lembu, kenapa kita harus diam? Bukankah seharusnya kita diberikan nafas daripada Tuhan kita bersyukur dan membela hak ketuhanan? Kalau soal keterserahan, orang nyembah mesin cuci pun nggak apa-apa bang. Yang jadi masalah, kenapa engkau berani menyamakan Tuhan dengan mesin cuci? Sama juga, kenapa engkau berani menyamakan Tuhan dengan manusia? Itu yang jadi masalah bang. Maka timbullah pertanyaan dari kita. Coba sekarang abang bedakan mana beda pohon, manusia, dan Tuhan. Di mana bedanya kira-kira bang? Kalau pohon ciptaan, kalau Tuhan kira-kira seperti penciptanya lah. Kalau manusia? Manusia sama apa bang? Tadi pertanyaan 3. Tolong bedakan antara pohon, manusia, dan Tuhan. Bedanya pohon sama manusia sama-sama ciptaan, cuma bedanya bang, manusia lebih agak tinggi akalnya bang. Oke. Setelah kemudian manusia diberikan akal oleh Tuhan, pantaskah di dalam akal manusia sendiri, manusia akan menghinakan Tuhan dalam akalnya? Contohnya imajinasi manusia. Contoh, membayangkan Yesus telanjang. Itu akal manusia bisa. Membayangkan Yesus punya kaki 6. Bisa. Membayangkan Yesus mata 8. Bisa. Lalu pantaskah Tuhan setelah memberikan kita akal, memberikan kita waras, Dia sang maha waras justru mengkhianati kewarasannya sendiri. Apakah pantas bang? Tidak bang. Tidak. Jadi untuk apa Tuhan harus berbentuk sesuatu untuk kemudian Tuhan menghinakan dirinya di dalam imajin kepala manusia sendiri? Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu, kira-kira itu pikiranku. Ya, untuk menunjukkan apa? Maka butuhnya experience akal untuk mencari Tuhan yang maha benar, di mana Tuhan itu setelah memberikan akal, memberikan kita waras, Dia harus lebih maha waras. Setuju bang? Setuju. Oke, pertanyaan saya, kenapa Yesus harus Tuhan bang? Karena begini bang, saya pribadi, saya manusia tidak lepas dari kesalahan. Kalau Tuhan Yesus saya tidak pernah lihat dan tidak pernah istilahnya ketemu. Cuma kalau kita manusia, kalau itu hati kita merasa benar, ya kita ikut kata hati kita, bukan kata orang lain atau dengaran orang lain. Kira-kira gitu pilihanku. Oke. Menurut abang, jikalau agama di muka bumi ini ada 8, ada berapa pencipta langit dan bumi bang? Kalau sang pencipta yang saya tahu bang cuma 1. 1. Sekarang setiap agama menyuguhkan Tuhan-Tuhan versi mereka sendiri. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani jadi patung. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani jadi pohon. Ada yang mengatakan Tuhan berteofani menjadi seorang anak manusia. Sekarang pertanyaan saya, patutkah Tuhan berteofani di dalam kekuasaannya justru mengkhianati kekuasaannya sendiri? Contoh bang,
Tuhan jadi botol misalnya. Botol itu bisa kita injak nggak? Bisa bang. Bisa. Ketika botol bisa diinjak, Tuhan Sang Maha Kuasa yang tak patut untuk diinjak tiba-tiba ada di botol tersebut, menunjukkan apa? Mengkhianati akal dan kewarasan manusia bahwa Sang Maha Kuat berhasil untuk lemah. Lalu di mana Maha Kuasanya? Lalu saat Tuhan menjadi Yesus Kristus, bukankah di dalam pandangan mata kita sendiri kita akan melihat kelemahannya? Pertama akan adanya kelahiran dan akan adanya kecil dan akan adanya masa kanak-kanak dan kemudian akan adanya masa dewasa dan kemudian akan adanya masa kematian. Lalu di mana kelayakan daripada Tuhan yang memberikan akal justru memantapkan dirinya sebagai sesuatu yang bisa dilahirkan dan sesuatu yang bisa dimatikan. Gimana? Kalau menurut saya bang, mana yang baik itu dilakukan dan mana yang jahat itu dihindari. Oke. Untuk baik dan buruk, manusia harus bertuhan ataupun tidak? Contoh saya kasih. Ketika seorang ateis yang tidak percaya Yesus, di mana Yesus mengajarkan kasih, ketika seorang ateis ini yang tidak bertuhan, dia melakukan kebaikan, itu karena Tuhan yang mana, Bang? Saya tidak tahu. Itu menunjukkan apa? Kebaikan itu natural daripada pribadi manusia sendiri. Untuk menunjukkan tugas agama hanya mengekang manusia untuk jadi lebih baik. Maka hanya untuk berkasih tidak perlu Yesus Kristus. Cukup tidak percaya Tuhan dan melakukan kebaikan. Akan tapi fungsi adanya Tuhan yaitu wujudnya rasa syukur setelah kemudian diberikan nafas, diberikan rezeki. Maka setelah kemudian itu ada, maka syukurlah dan carilah Tuhan Sang Maha Benar yang sama sekali di dalam mulutmu, di dalam kenyataanmu, di dalam realitasmu tidak pernah menghina Tuhan. Seperti mengatakan Tuhan adalah manusia. Oke. Ya, mungkin bisa dimengerti ya sama Bang Ji ini ya. Teman-teman di tab layar, teman-teman tembusin sampai 1M. Mungkin Gurunda belum monitor atau udah monitor? Gurunda, udah monitor Gurunda? Apakah sudah reda hujannya di sana? Oh, belum. Tenang teman-teman ya, Gurunda masih ada nyimak ya. Tenang, sabar. Di tab layar aja, di tab layar ya, biar komalnya kuat. Nah, silakan Bang Jeta dilanjut. Susah sambil Kang, nunggu Gurunda. Yang lain pada komen, jangan Bang Daman, Bang Juma aja. Monitor Bang Juma, lanjut. Kalau saya sudah cukup bang. Istilahnya mana yang baik ya saya ambil bang. Kira-kira begitu. Oke. Oh, jadi menurut Abang yang baik itu Tuhan yang pernah menjadi bayi ya bang? Ya kalau itu abang bilang ya itu. Oh, kalau bagiku Satu menit ya, saya tambahin. Gini loh bro. Bro, gini loh bro. Jangankan kami sebagai orang yang berakal di muka bumi ini ya. Karena Muslim itu berakal. Yesus sendiri gitu. Ya. Tidak setuju. Kalau dia itu disebut Tuhan. Jadi Yesus sendiri membantah dirinya itu. Dan bahkan orang yang menyebut atau percaya dia Tuhan, Yesus akan mengusir Anda semua nanti di akhir kelak gitu loh. Yesus selama hidup apa yang dia ajarkan? Memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel, dia adalah utusan Tuhan. Kagak pernah tuh Yesus hidup teriak-teriak, "Ma, kenapa nak? Aku Tuhan lah mak." Ya dia melin sama emaknya lah, emaknya yang rawat dia. Emaknya kan ini Bunda Maria ini seorang yang cerdas, orang yang mulia, orang wanita suci. Kagak mungkin percaya. Diam dulu, diam dulu kau. Kagak mungkin itu emaknya itu percaya kalau anaknya teriak-teriak mengaku Tuhan. Ini nggak ada yang terjadi. Itu satu ya. Yang kedua, selama dia mengajar, dia menunjukkan kelemahannya sebagai manusia biasa. Pertama, manusiawi ini lapar, makan, haus, minum, mengalami kesulitan, berdoa. Apapun itu. Tidak pernah bertindak arogan. Semua perintah dari Bapa yang mengutus dia. Dua, membuktikan dia manusia.
Ya mulai dari dalam kandungan, dari bayi belum bisa jalan, dikasih ASI, Nina bobokkan, gak bisa apa-apa waktu masih bayi itu. Setelah dewasa 30 tahun baru dia mengajar. Kagak pernah waktu dia mengajar, hai murid-muridku semua, aku ini Tuhan, lu sembah gue tiap hari. Kagak ada. Pak Yesus Tuhan, setelah Yesus nggak ada di muka bumi, baru dibuatkan surat mendoktrin Anda supaya akal Anda dari kecil, didoktrin oleh kepercayaan dari kecil. Anda udah dewasa, akalnya dimatikan. Coba Anda berakal dikit, pasti Yesus bukan Tuhan. Itu dari saya, makasih. Lanjut. Iya Bang. Halo. Ya lanjut Bang Daman, lanjut. Oke, sebelum Bang Zuma monitor ya, ada satu pesan Yesus buat Abang. Ya. Yesus berkata Bang di dalam Matius 24 ayat 4 sampai dengan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkanmu. Ingat, kata-kata waspada itu muncul jika sesuatu akan terjadi. Contoh, waspadalah naik motor ini. Karena apa? Kita menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan motor itu. Maka Yesus mengatakan, waspadalah Bang Zeta. Itu waspada terhadap supaya nabi jangan lain. Waspada terhadap nabi lain itu. Diam. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkanmu. Ingat, berarti wujud yang akan menyesatkanmu adalah wujud orang. Sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Di mana? Di dalam Muslim tidak pernah mengatakan Yesus Mesias. Akan tetapi pasti akan ada ajaran yang menyemat Yesus sebagai Mesias. Maka waspadalah terhadap penyesat tersebut. Okay. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Di mana di dalam disebutkan di dalam Matius 26 ayat 3 disebutkan apa? Pada saat itu berkumpullah tetua-tetua Yahudi di istana yang bernama Kayafas untuk melakukan tipu daya. Kata-kata tipu daya itu berasal daripada akan ada yang menipu dan juga akan ada yang tertipu. Tipu daya apa yang mereka lakukan? Yaitu tipu daya di dalam pembunuhan Yesus. Maka pembunuhan Yesus ini akan dijadikan sebab daripada menipu dan akan ada yang tertipu. Menunjukkan Yesus juga mengatakan di dalam Matius 24 ayat 23. Pada waktu itu Bang Zeta, ku ingatkan kepada engkau, lihat jika ada Yesus dengan tinta merah. Lihatlah Mesias ada di sini. Lihatlah Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Lalu apa yang terjadi? Setelah nubuatan daripada adanya Paulus dengan berani mengatakan dalam Galatia 1:8, tetapi sekalipun kami atau seorang daripada malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Menunjukkan apa? Kata-kata Paulus menunjukkan satu keegoisan, bahwa jikalau ada malaikat dari sorga utusan Bapa pun menjabarkan di luar apa yang aku jabarkan, kata Paulus, bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Tuhan, terkutuklah dia. Menunjukkan apa? Yesus membatasi kalian di atas tipu daya Yahudi agar kemudian kalian percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu kemudian setelah dikutuknya malaikat dari surga yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, akan tetapi dengan keegoisan Paulus dalam Galatia 1:8, andaikan ada malaikat dari surga datang kepadamu mengatakan Injil di luar apa yang aku jabarkan, terkutuklah dia. Kemudian dia mengutuk Yesus yang mengatakan di dalam kitab Yohanes dikatakan, hidup yang kekal itu hanya mengenal satu-satunya. Arti kata satu-satunya tidak ada duanya. Dengan beraninya Paulus mengatakan dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan jadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung dalam kayu salib. Menunjukkan apa? Setelah dia berani mengutuk malaikat dari sorga, kemudian dia berani
tiang salib. Lalu dibuatkan perlindungannya di dalam Mazmur 91 ayat 8. Apa? Engkau hanya menontonnya pembalasan terhadap orang fasik, di mana dalam prosesi penyaliban Yesus itu ditonton bukan menonton, berarti Yesus orang fasik. Lalu kalau kita meninjau Mazmur 91 ayat 8, kita akan berpaham bahwa Yesus sedang menonton pembalasan orang fasik di atas tipu daya orang kaya Yahudi Kayafas untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Lalu Allah di dalam Al-Baqarah menyebutkan, Am taquluna anna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wa asbata kanu hudan aw nasara? Qul afata'lamuna amillah. Apakah wahai manusia, dengan kecacatan berfikirmu kamu akan mengatakan Abraham, Ishak dan Yakub itu beragama Yahudi dan Nasrani, menyembahkan manusia sama seperti kalian? Katakan kepada mereka, Muhammad, adakah yang lebih mengetahui masa dahulu daripada aku? Menunjukkan apa? Bahwa kisah Abraham, kisah Ismail, kisah Ishak, kisah Yakub, kisah Musa, kisah Isa, yang tahu hanya Pencipta langit dan bumi. Namun tulisan yang beredar di antara kita itu hanya tulisan yang menunjukkan fitnahan-fitnahan terhadap rasul-rasul yang mulia. Bukankah di dalam kitab kita telah melihat bagaimana Lot setelah memberantas Sodom dan Gomora difitnah berzina dengan kedua anaknya? Bukankah Daud juga difitnah dengan mengintip orang mandi? Difitnahnya Ismail oleh orang Yahudi dalam dengan tangan-tangan liar mereka, dengan hawa nafsu mereka. Maka Yesus mengatakan, aku akan meminta kepada Bapa satu penolong lain. Arti satu penolong lain bukan yang sudah ada, di mana bapak-bapak gereja menipu. Siapakah penolong lain Bapak gereja? Penolong lain adalah Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu sudah ada? Analoginya, contoh, aku akan datangkan kepada kalian, wahai timku, seorang pelatih lain. Kita bilang nih, dulu pelatih Indonesia namanya Sinteyong. Saya bilang, bentar lagi akan ada kepada kalian pelatih lain selain Sinteyong. Siapa? Sinteyong itu tidak mungkin. Itu namanya kecacatan berpikir. Bukankah yang dipenuhi oleh Zakaria sebelum Yesus datang itu adalah Roh Kudus? Bukankah Roh Kudus sudah duluan ada? Menunjukkan apa? Yesus meminta kepada mereka satu penolong lain. Bukalah kalian. Bukankah kami telah bernubuat di atas namamu? Ingat, yang bernubuat di atas nama Yesus cuma Kristen, bukan orang Muslim. Kata Yesus, enyahlah kalian. Bukankah kami akan menyembuhkan orang sakit di atas namamu? Orang Muslim tidak pernah menyembuhkan orang sakit di atas nama Yesus. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau. Iya, enyahlah engkau dari Bani Israel. Silakan kalau mau ditanggapi, Bang J atau Bang... Siapa ini namanya? Hasios. Ya, mengganti soal pertanyaan. Ya gini Bang. Tadi kalian salah. Halo Bang. Ya udah kalian dua-duanya ngomong biar seru. Sudah saya dapat jawabannya. Jadi kira-kira gitu Bang. Makasih atas sarannya. Saya sudah dapat jawabannya. Itu bukan saran bro. Kok saran? Itu omongan Yesus sendiri buat kalian, percayalah. Kenapa ini anak Hasian ini menjadi keberatan? Aku kan bertanya tadi begini Bang. Iya, anak Hasian ini keberatan loh, padahal dia Kristen tuh. Aku bertanya tadi, semua kita ini setara sama manusia. Dan aku percaya Yesus itu Tuhan bagiku, itu hakku. Kan yang pertanyaanku, apakah orang abang-abang keberatan? Jadi di sini saya sudah paham jawabannya Bang, kira-kira begitu Abangku. Iya, makanya anak Hasian jangan keberatan tuh, itu sama-sama Kristen kok keberatan lu. Oke Bang, saya turun Bang. Kalian salah memahami Alkitab kalian. Kalian copot-copot salah Bang Jeta, salah memahami Alkitab Bang Jeta. Kalau saya membacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20, apa nanti tanggapanmu? Coba. Bisa nggak kau tanggapi kira-kira itu? Ya tanggapi sok Bang Jeta tuh, silakan. Bisa nggak ditanggapi kalau saya bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20? Begini Bang, kan seru. Saya bilang. Boleh nggak saya bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20? Jarang baca Alkitab. Cuma kan saya bertanya tadi Bang, bukan saya tidak mau apa. Saya tetap percaya Yesus kok Tuhan bagiku. Kan itu jawabannya yang saya dapatkan. Bukan mengurangi imanku, makin menguatkanku Bang. Kira-kira gitu Bang.
Tuhan Yesus memberkati Bang ya. Nah tuh dengerin. Bang, saya mau turun Bang, izin turun Bang ya. Gini, Bentar, jangan turun dulu. Ini si anak kasihan juga sama Kristen. Kok jadi beda pemahaman? Iya, Bang. gini. Jangan turun dulu. Enggak, kalian jangan mencopot-copot ayat Alkitab. Kalau saya bacakan Matius 28. Gimana bisa dicopot? Tulisan kok bisa dicopot? Maksudnya gini, Bang. Abang tadi bacakan copot-copot Alkitab dari Injil Ana, Injil sini, Injil sana, Injil sini. Jadi kalau saya bacakan Matius 28 ayat 18 sampai 20, boleh nggak abang tanggapi nih? Nggak boleh. Pas suruh baca ya, baca. Biar saya bacakan ya. Biar saya bacakan Matius 28. Bentar, biar saya bacakan Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ingat ya. Sini saya ngajar dia. Ingat ya. Iya. Yesus mendekat kepada mereka dan berkata, dengar, Yesus mendekat kepada mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena ini, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Di sini Bang, ditulis Yesus mendekati. Iya udah cukup. Mereka udah baca. Dengarkan dulu. Coba Abang tanggapi. Ya, dengarkan. Tanggapanmu di sana? Ya, di sini Yesus diberi kuasa. Ya, ada yang memberi kuasa. Menurut Anda, siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Silakan. 1. Gini loh Bang. 2. Jangan gini. Ya, iya ini saya jawab. Ya, siapa? Di sini sekarang Yesus sebagai firman sebagai manusia. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Ya makanya Abang dengar dulu. Ya coba. Di sini Yesus berkata, udah jelas tadi Abang dengar. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Bapa di surga. Oke. Yang mana yang Tuhan? Antara pemberi kuasa atau yang diberi kuasa? Siapa yang Tuhan? 1. Yesus Tuhan. Saya percaya Yesus Tuhan. Oke. Yang memberi kuasa siapa? Tuhan. Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan? Gini loh Bang. Macet. Bapak. Macet. Ya. Saya ulang ya. Dengar dulu. Dengerin dulu. Bapak Tuhan memberi kuasa kepada Yesus Tuhan. Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Ada berapakah Tuhan? A. 1 Tuhan. B. 2 Tuhan. Jawab. Jangan macet. Jujur. Ayo. Matikan akalmu atau fungsikan akalmu. Jawab, buruan. 1, 2, gua hitung nih. Halo, halo. Di sini Bang, Yesus itu berfirman dia sebagai manusia. Saya nggak nanya firman, saya nggak nanya. Bapak Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Jawab. Tuhan 1. Yang mana yang Tuhan? Yang mana kalau 1? Bapak atau Yesus? Bapak itu, Yesus itu Bapak sendiri. Saat dia menjadi manusia, dia firman menjadi manusia. Kacau ini orang ini. Yesus itu Bapak itu sendiri gitu. Ya gini loh Bang. Jangan gini. Ya dengar dulu saya cerita. Gak usah dicerita. Sekarang Yesus berkata dia sebagai manusia. Gak usah ke manusia. Yesus berkata dia sebagai manusia. Ini kita mau membuktikan Tuhan, bukan membuktikan manusia. Kamu kalau ngejepit lari ke manusianya. Di sini Yesus mimpi lari ke Tuhannya. Dengerin dulu. Dengerin dulu saya. Di sini Yesus. Nggak usah dengerin. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Jawab dulu nih. Muter-muter kayak dari tadi kok. Terdesak Yesus manusia. Giliran mimpi Yesus Tuhan. Bapa, Yesus, Roh Kudus itu 1 Bang.
Yakin? Dia berkata di sini dia sebagai manusia, Bang. Baik, satu. Dia di sini Satu berkata dia sebagai manusia. Satu gitu ya. Satu ya, yang mati di tiang salib siapa? Yesus di sini berkata dia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan waktu dia jadi manusia. Itu berasal dari waktu dia menjadi manusia, apakah dia Tuhan? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Jawab. Ini anak ini kalau terdesak manusianya. Tapi kalau dia mimpi, Yesus Tuhan. Lu jangan mimpi, hei, sini kepalamu gue jambak, biar kau sadar. Sini kepalamu gue jambak. Kau mimpi melulu sini kalau diskusi. Yesus waktu menjadi manusia, apakah dia Tuhan? A, Tuhan. B, bukan Tuhan. Jawab. Tuhan. Tuhan. Yakin ya? Yakin? Ya. Siapa yang memberi kuasa kepada Tuhan ini? Bapa. Ya, Bapa Tuhan atau bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhan? Tuhan satu. Yang mana yang Tuhan? Bapa tuh. Gile bener ini mati tuh atau okalnya mati. Tuhan satu. Daman lu bisa nggak ini penggal apa jambak kepalanya biar dia sadar dikit. Itulah ajaran kalian itu. Jambak dikit kepala rambutnya ini biar sadar dikit. Orang. Yesus Tuhan. Yang namanya Tritunggal itu, Bang. Dulu ya. Yesus Tuhan, Bapak Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Kau ini gila apa ya? Dua itu namanya. Kamu diketawain anak kecil loh. Yesus Tuhan. Terus diberi kuasa oleh Tuhan. Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Ada berapa Tuhan? Katanya satu. Kau ini dalam keadaan mabuk apa gimana sih lu? Bagaimana nggak banyak mualaf kalau begini cara lo diskusi? Tahu nggak artinya 3-in-1? Apa itu 3-in-1 lagi? Nggak laku lagi 3-in-1, sekarang ganjil genap. Itu dia sekarang. Kamu tidak mau mendengar penjelasan dari kami. Ya. Itu dia sekarang kamu tidak satu mau mobil penuh 3-in-1 itu bang. Satu mobil penumpangnya harus 3. Nah, kalau nggak sampai 3 ditilang. Bukan. Apa itu 3-in-1? Beli 1 dapat 3. Oh, beli 1 gratis dapat 3, bonus dong. Ya, itulah kekuatan, itulah Tuhan dimiliki oleh Tuhan. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan kami. Oh, oke. Beli 1. Coba diulang bang, beli 1 dapat. Gini bang. Enggak dulu, beli 1 dapat berapa tadi? Enggak. Kalau abang beli gorengan 1, ulang dulu. Kalau kau beli gorengan 1, kalau kau beli gorengan 1 dikasih 3, itu yang 3 itu sama-sama goreng nggak yang 3-nya? Oke, oh begitu. Sama-sama goreng nggak yang 3-nya? Ya, sama-sama gorengan bang. Nah itu bang. Jadi kalau kamu makan 3 ngaku 1, itu namanya nyolong. Iya, itulah kamu kan diajak diskusi dengan logika, malah logika. Gue diajak logika, dia yang puyang. Baywan. Coba kalau kamu beli goreng 1 dapat 3 itu sama-sama goreng nggak yang 3-3-nya? Iya, sama-sama goreng. Berapa gorengan itu? Itu berapa gorengan? Saya tanya, ada berapa gorengan? Ada berapa gorengan? Kalau kamu percaya itu gorengan, demikian dengan Tuhan saya. Ya, jumlah gorengan itu ada berapa? Ya, kau beli 1 dikasih 3. Ya, berarti 4. Bukan. Dikasih mak beli 1 gratis 3. Dikasihnya 3. Oh, berarti 3. Kau beli 1 dikasihnya 3. Oh, berarti diskonnya 2, tambahan 2. Oke. Ada berapa gorengan? Ada berapa gorengan itu? Beli 1 dapat 3. Iya, berarti 3 gorengan, betul? 3 gorengannya. 3 gorengan. Tuhan kami. Berarti Tuhanmu juga 3. Bukan, udah saya tanya tadi kalau 1 dapat 3 yang 3-3-nya namanya gorengan. Orang gila ini mah. Orang gila kau ini. Kalau kau beli 1 dapat 3 itu sama-sama goreng nggak namanya? Sama-sama goreng. Iya, tapi jumlahnya berapa ya? Jumlahnya berapa? Ya 3, Pak. Iya, Tuhanmu ada berapa? Tuhanku 1. Yang mana? Bapak, Putra atau Yesus?
Atau Roh Kudus? Tritunggal. Tahu nggak arti Tritunggal? Kalau Tri itu artinya apa? Tri artinya apa? Tri, 3 tapi 1. Ya, bagaimana bisa disatukan kalau berbeda? Oh, bisa lah. Ya, coba satukan. Coba kau Bisa satukan. lah. Coba kau satukan dalam kandungan. Coba kau satukan dalam kandungan. Nah, itulah kan ya saya ceritakan ya. Ya, kau ceritakan dia bertiga-tiga dalam kandungan Maria. Coba kau ceritakan. Ayo. Yang namanya Allah itu Bang, itu maha kuasa. Bisa melakukan segalanya. Apapun yang dikehendakinya itu bisa jadi terjadi. Oke. Apa yang dilakukan Tuhanmu dalam kandungan? Waktu Tuhan saya dalam kandungan itu lagi menjalankan firman Bang. Menjalankan apa? Firman. Apa itu firman? Firman mengutus jadi Tuhan Yesus sebagai manusia. Katanya tadi tadi menyatu dalam kandungan. Tahu nggak artinya Allah itu maha kuasa? Nggak ada. Apa yang dikuasai Tuhanmu dalam kandungan? Tuhan itu maha kuasa Bang. Jadi iya, pertanyaannya apa yang dikuasai Tuhanmu dalam kandungan? Sewaktu dia di dalam kandungan dia sedang berfirman Bang. Di dalam kandungan dia berfirman? Iya. Apa isi firmannya dalam kandungan? Lahir bagimu sang juru selamat untuk membuktikan. Itu siapa? Itu Bang Andi, nggak masuk dikit aja. Dalam kandungan kan ada air ketuban itu, berfirmanlah Yesus gitu. Berarti Bang, kalau di dalam begini loh, Bang. berfirman, keselak Yesus sama air Begini loh, ketuban, Bang. Yesusnya keselak air ketuban, Bang. Dengar loh, Bang. Kenapa Allah bisa menciptakan manusia? Ya, karena dia Tuhan. Iya, karena dia Tuhan kan? Ya kenapa dia nggak bisa di dalam kandungan Maria? Hah? Apa? Kenapa dia nggak bisa di dalam kandungan Maria? Ya karena itu akan mengkhianati kuasanya sendiri. Dia gini. Dia lebih kan hebat gini. Dia kan menyatakan firman-Nya akan lahir bagimu. Iya, akan lahir bagimu. Bang, kalau Tuhan berfirman dalam kandungan, Tuhannya akan keselak sama air ketuban. Nanti bunyinya firman gitu, Bang. Itu kan menurutmu, Bang. Ya udah, dia ngomong apa dalam kandungan kira-kira? Itu kan menurutmu. Ya udah, iya dia dalam kandungan. Kalau menurut Tuhan kami dia, kalau menurut Tuhan kami tidak. Kalau Tuhan kami kan maha segalanya, bisa mau jadi apa bisa. Ya udah, berarti Tuhan Abah jangankan jadi manusia, jadi tai lembu bisa. Jadi semuanya bisa, tapi jangan jadi termasuk jadi tai lembu. Enggak, termasuk jadi tai lembu. Bisa. Termasuk jadi tai lembu. Coba jawab dulu. Jangankan jadi manusia, karena Tuhan maha kuasa, jadi tai lembu juga dia bisa. Kalau kamu mau? Kok saya mau? Kalau Tuhan mau, dia mau jadi tai lembu, bisa nggak? Kalau kamu mau? Bukan saya mau, saya bukan Tuhan. Andai kan Tuhan mau nih, dia mau jadi tai lembu, boleh nggak? Kalau kamu mau? Hah? Kok saya yang mau? Saya tanya. Kalau kan logika, kata Abang, Tuhan bisa jadi apa? Kamu itu bertanya tidak logika. Ya kok tidak logika? Katanya bisa apa aja tadi. Saya Kamu tanya kalau bisa, iya, kalau bisa apa aja, jadi tai lembu bisa nggak, Bang? Jadi tai lembu bisa Kamu nggak? itu Bang, sekarang narasinya nggak kesana. Balikin dia ke kandungan, Bang. Balikin dia ke kandungan, balikin. Oke. Ya sekarang. Ajar aja Bang Andi, ajar. Assalamualaikum, izin. Saya cuma pengen nanya satu hal. Itu Yesus tahu nggak hari kiamat? Udah itu aja pertanyaan dari saya, tolong jawab ya. Ya, biar saya bacakan ya. Kalau memang dia Tuhan, dia tahu pasti. Pas kali itu siapa bunda apa namanya nih? Siapa aja lah, nggak masalah. Oh Bunda Mila. Itu tadi pertanyaan Bunda Mila, ayat berikutnya yang baru saya bacakan tadi itu Bunda Mila. Nggak ada. Di mana? Tahu tahu di hari kiamat. Datanya ada di Matius 24:36. Dia tahu banget itu hari kiamat. Coba lu baca deh. Yesus tahu banget itu. Baca. Matius 24:36. Saya bantu kau menjawab. Matius 24:36. Coba kau baca. Bentar.
kena nanti kalau dia baca ini Bunda Mila. Tenang ya Bunda Mila, kena nanti kalau dia baca ini. Saya standby sambil nunggu yang follow-follow. Bang Hos, saya izin Bang Hos. Enggak, nonton dulu sini. Jangan sembarangan aja. Salam kenal semua Bang ya. 2436. Matius 24 ayat 26. Iya. Ya, ini biar saya bacakan. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Loh, ternyata anak tidak tahu. Nah, udah iya. Gini Bang, dengar dulu. Tetapi apalagi hari dan saat itu tidak seorang pun. Di sini disebut seorang pun, Bang. Tahu artinya Abang seorang pun? Anak itu siapa di situ anak? Siapa anak itu nggak tahu. Seorang itu ini sekarang kata ini tertuju kepada orang, Bang. Bukan tertuju kepada Yesus. Anak itu siapa Yesus itu? bukan orang. Gini loh, Pak. Gini loh ya. Kacau ini anak ini satu. Waktu Yesus menjadi orang, itu kuasanya beda sama orang yang kayak kita ini. Jadi dia berkata itu untuk orang, bukan itu berkata itu bukan untuk dia. Orang gila Yesus ini bukan satu. orang ya? Ya Bang Handi, Yesus bukan orang ya? Antikristus dia 1 nomor 7. Kalau bukan orang dia antikristus. Pada saat Yesus, pada saat Tuhan menjadi Yesus, dia orang. Udah. Tapi orang ini bukan kayak orang seperti kita. Seperti apa gitu? Ya. Yesus, pertanyaannya Bunda Mila, Yesus tahu nggak? Pertanyaannya Bunda Mila. Yesus, dengerin dulu pertanyaan Yesus seperti waktu menjadi orang, dia beda daripada kita. Waktu Yesus menjadi orang, apakah Yesus tahu hari kiamat? Jawab. Jelas, dia akan datang pada hari penghakiman. Ya, jelas. Ditanya itu datang dari mana? Pertanyaannya Bunda Mila, waktu Yesus menjadi orang, apakah Yesus tahu hari kiamat? Jawab. Tahu Bang, dia itu kuasa dia sendiri. Tapi dia ngomong itu nggak tahu, goblok. Dia ngomong sendiri nggak tahu. Makanya saya terangkan Bang, gini Bang, makanya saya terangkan. Waktu Yesus menjadi manusia atau menjadi orang, semua umat Kristen mempercayai kalau dia itu Tuhan. Kenapa jawabannya ke situ? Saya tanya iya apa tidak? Yesus tahu, iya atau tidak tahu? Itu aja, nggak ada urusan Ya, sama Kristen. Yesus pun Ya, tidak dia tahu. keluarin datanya, masukin datanya apa? Mana ayatnya menyatakan, hai umat manusia, saya sebagai Yesus, saya tahu Jangan hari itu, kiamat jangan datang itu, pada kapan. Matius 2436 dulu, 2436 dulu. Itu jawaban tuh begitu. Enggak, yang itu lanjut aja dulu Bang Andi. Ini ada yang seru nih. Anak ini Nggak bisa jawab dia. Oke, Bang Anak Hasian. Oke, Bang Anak Hasian. Oke. Simon dan Petrus menganggap Yesus Allah. Menurut Abang Yesus Allah bukan Bang? Bukan Bang. Dari saya tadi udah ngomong, narasi saya dari tadi itu. Allah itu berarti Yesus adalah Allah. Bapa, Roh Kudus satu, Bang. Berarti Allah Abraham, berarti ini Yesus ya. Yesusnya Abraham, Ishak dan Yakub, Yesusnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa Bang nama hambanya? Saya pengen tahu aja nama hambanya siapa. Siapa nama hamba Yesus di Kisah Para Rasul 3:13 Bang? Siapa nama hambanya Yesus di Kisah Para Rasul 3:13? Kan Simon dan Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, berarti Yesusnya Abraham, Yesusnya Ishak dan Yakub. Apa namanya Bang? Maksudnya gimana? Siapa nama hamba Yesus di Kisah Para Rasul 3:13? Kisah Para Rasul 3:13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Daman ya. Pada mulanya Firman itu bersama Allah. Firman itu Allah. Jadi Firman adalah Allah, ayam adalah bebek, bapak adalah anak, mama adalah nenek pada saat bersamaan. Ya jadi memahami ini harus punya Roh Kudus dulu. Kalau nggak punya Roh Kudus, kau nggak paham. Nah coba, yang mana yang kau tanya tadi sama aku sini? Aku sebagai ahli kristologi, silakan tanya. Yang mana? Kisah para Rasul mana tadi? Nah jadi gini, nggak kayak gitu cara bacanya. Dengarkan, ulang dari awal. Nah, lihat kan dari pertama. Ini cara bacanya ya. Jadi Allah, di situ Abraham, Yesus Abraham, Ishak dan Yakub, Yesus nenek lanjut. Yesus nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Masa kayak gitu aja nggak paham? Iya, Jadi benar. hambanya Paham, Yesus Uni. adalah Yesus. Gitu. Iya, berarti ada berapa Yesus ya, Uni? Satu Tuhan? Satu. Oh, satu. Iyalah. Ya, Karena siap, Yesus Uni, yang siap. adalah Dah, kalah aku. Allah Yes. pada saat Uni bersamaan punya Roh Kudus. hamba. Gitu. Izin Tapi di masa Abraham Yesusnya belum ada, itu gimana, Uni? Ya tadi Bunda Mila aku juga menjawab nih pertanyaan Bunda Mila. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Tahu. Tapi pada saat dia tahu hari kiamat dia juga nggak tahu. Gitu loh. Bagaimana tuh Oten, siapa tuh namanya? Bisa nggak jawab? Jadi sebenarnya ya Anda tuh harus banyak belajar lagi mengenai Bible Anda. Yang Anda hadapi ini suhu-suhu cuma saya yang masih minim ilmu. Jadi akhirnya kejebak sendiri. Apa yang Anda tanyakan Anda nggak bisa jawab karena memang nggak ada di situ. Gimana Yesus mau jadi Tuhan? Hari kiamat aja yang gampang begitu dia nggak tahu, ya kan? Nah saya izin nanya Uni Rifa, Bang Zuma masih monitor nggak Gurunda ya? Mana nih Gurunda nih? Lagi ini Gurunda. mungkin lagi. Katanya hujan tadi soalnya. Iya. Ya udah lanjut aja deh. Enggak, di ayat Kisah Para Rasul 3:13 Yesus Abraham, Yesusnya nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu. Nah pertanyaan siapa pertanyaan saya, siapa nama asli Agnes Monica, itu aja. Jadi begini. Pada mulanya tuh Firman. Firman itu bersama Allah. Firman itu adalah Allah Daman. Jadi begini Daman. Ayam itu pada saat bersamaan bebek. Jadi kalau kau pergi ke warung makan, kalau kau pesan datang bebek, kau jangan marah. Karena dia punya dua natur. Paham kau? Gitu. Tuh kalau orang punya Roh Kudus bisa paham. Kalian sih uclim ini capek kali ya Uni ya. Itu aja nggak paham ya uclim ya Uni ya. Sepertinya sudah turun ya. Orangnya sudah hilang. Yoga naikkan lagi Yoga. Mana yang lain nih? Iya siap-siap bang. Ya ini Uni masih overpower nih, mantap. Gedein Uni Yoga. Kepala aku udah penyok dari ngadapin si Yosua sama si Rudi loh. Belum lagi menghadapi tadi Oten bilang gini. Hukum Taurat itu tidak dibatalkan memang, tapi tidak ditiadakan. Hah? Dibatalkan? Iya dibatalkan. Tapi tidak ditiadakan. Pengen kucolok matanya, ya tapi takut masuk penjara. Aku betul. Aku bilang dibatalkan iya, tapi ini ada tamu nih. Siapa dulu Yoga? Kepala aku udah penyok dari tadi lo, serius. Ya selamat malam RO. Assalamualaikum. Wah Bang RU nih, lagi bawa air dia. Nanti kalau teman-teman netizen melihat, saya mungkin ketawa-ketawa sendiri pas live di Komal, terus sambil pargue, terus ngacak-ngacak tembok. Sudah tahu kan kenapa alasannya ya? Makasih.
itu berarti Uni sedang kepenuhan Roh Kudus. Kalau tadi setengah Roh Kudusnya, kalau udah kepenuhan udah cakar-cakar tembok biasanya. Mungkin kita masuk sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai orang Islam, ada hal yang paling penting yang saya pegang itu adalah jangan jadikan seseorang itu guru sampai dia sebelum dia mengerti dengan apa yang dia ucapkan. Jadi kita kalau mengambil ilmu itu pastikan kita belajar kepada orang yang dia mengerti diksi-diksi yang diucapkan. Kalau dalam Islam itu kita belajar ilmu lughah, ilmu mantik. Karena Islam sendiri mengajarkan manusia untuk memfungsikan akal. Tapi ketika kita berdiskusi dengan umat Kristiani, saya tahu akhirnya kenapa Imam Syafi'i itu mengatakan dia akan kalah berhadapan dengan orang-orang yang mohon maaf saya katakan mungkin stupid lah gitu ya. Bangga dengan kebodohan. Karena apa? Karena bikin emosi memang. Pada akhirnya kalau orang-orang yang tidak sabar seperti guru-guru kita gitu, itu hanya akan menimbulkan mudarat. Nah jadi karena itulah mungkin rambut saya sedikit rontok. Oleh karena itu supaya tidak rontok, tolong dibeli minyak kemiri saya di DM ya. Dan silakan harganya 100.000 dikirim kemana saja. Dikirim ya. Minyak kemiri bakar dan minyak kemiri biasa. Ya silakan. Ya disapa yang lain juga. Halo Bang Zoki, selamat malam. Bang Zoki. Bang Zoki. Ya sepertinya mulutnya tinggal di bawah ya guys ya. Itu banyak di bawah yang 15 orang mau naik itu. Muslim itu. Dari mana kau tahu Muslim semua rupanya? Udah ku cek profilnya. Ya buat yang Muslim jangan naik dulu ya. Kalau bisa yang Kristen dulu naik. Gak apa-apa, naikkan aja dulu. Yang Muslim standby di bawah dulu. Ya naikkan aja dulu. Nah kalau request lagi baru kita ketok. Boleh. Menurut dia pengen order minyak kemiri kan? Bang Zuma kemana sih guys? Bang Zuma aja suruh kajian weh. Bang Zuma kemana? Yoga, Bang Zuma kemana? Tadi aku katanya turun lah. Itu sama takut yang aku diam-diam gini. Ya lanjutlah Bang Andi, aku diam-diam gini takut aku loh. Turun aku dulu ya. Yaudah ya, saya turun teman-teman. Istirahat. Hanya rasanya di Komal ada Bang Zuma, Bang Andi tapi diam-diam aja. Silakan dilanjut daman kajian ya sama Bang Zuma, Bunda Mila juga ya. Saya mantau-mantau di bawah aja ya. Intinya kalau ingin tahu bagaimana cara memahami agama Kristen itu, tolong penyokkan dulu kepalanya teman-teman semua. Kalau perlu teman-teman tolong berguru dulu lah sama seger-seger ya. Bang Zuma aja lah kajian. Soalnya aku nggak mampu lagi diskusi dari tadi loh. Ini minyak kemiri bisa COD belum bisa sayang. Udahlah aku parkun aja ya Yoga. Kecilkan aku, besarkan aja Bang Zuma. Simak Daman aja suruh kerja. Daman besarkan. Nah udah. Ih, kenapa dia kasih pindah? Oh, lu mau bertanya buat orang-orang Kristen. Tunggu, abang ini Muslim ya? Muslim, alhamdulillah. Gak ada Kristen bang, gak ada Kristen bang, Kristen langka bang. Gak ada Kristen. Gak ada. Ayolah, turun aku aja lah. Oke. Ini ada Kristen. Aku mau tanya kepada Kristen ini. Gak ada. Lagi gak ada bang Kristennya bang. Lagi makan ketupat kayaknya. Yang naik yang non Muslim kalau bisa ya, saya naikin satu-satu ya. Halo Pak Ki Gede. Pak Ki Gede Muslim non Muslim? Halo Pak Ki Gede. Anak bungsu? Ya Pak Ki Gede, suaranya sudah dibuka itu silakan Pak.
Halo. Halo Kak Putri Keraton. Halo anak bungsu. Oke, saya turunkan ya. Mana Oten-Oten ini juga? Halo. Ya halo kakak Putri Keraton. Muslim dan muslim kakak? Muslim. Oke, ada yang mau disampaikan kak? Banyak. Ya silakan kak, sedikit aja kak, nggak usah banyak-banyak ya kak. Iya. Jadi gini, dulu ayah saya kan non muslim ya, Katolik. Terus dia nikah sama ibu saya jadi muslim. Nah terus tapi itu nurun ke saya gitu. Apanya yang nurun kak? Jadi sekarang saya juga kayak mewarisi gitu. Jadi sekarang saya punya mewarisi apa? Calon pasangan yang non Islam juga gitu. Maksudnya gimana nih? Mewarisi apa? Itu benar nggak sih dalam Islam tuh kalau misalnya salah satu dari misalnya ibu sama bapak saya kan nikah beda agama awalnya, terus salah satu dari keturunannya itu ada yang begitu juga gitu. Itu benar nggak sih? Nggak ada seperti itu kak. Itu menikah berbohong, memilih jalan itu tuh pilihan kak, pilihan. Nggak ada kaitannya seorang pesundal anaknya belum tentu pesundal, seorang yang menikah dengan orang kafir belum tentu begitu juga, karena itu pilihan, kembali ke kognitif masing-masing gitu. Ya, ada lagi kak yang agak lebih penting mungkin gitu kak buat peradaban gitu. Sebentar ya. Ya Pak NS Sinaga, assalamualaikum. Waalaikumsalam Muni. Boleh naik karena Muslim. Alhamdulillah aku masih Islam saat ini. Subhanallah. Iya alhamdulillah. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke siap. Oh iya mantap bang. Nggak apa-apa bang, salah pencet. Yang penting jangan salah Tuhan. Dah. Ya Razata, halo. Halo Pak Razata. Kenapa ini? Ya aku turunin dulu. Van Justin. Selamat malam. Ya malam. Van Justin. Ya Justin. Ya kak, Van Justin kak. Ya monggo Justin, muslim non muslim? Non muslim. Oke. Mau bertanya atau mau ditanya atau mau ngajarin kami? Bertanya boleh enggak kak? Boleh. Bertanya tentang Islam boleh. Silakan. Saya mau bertanya tentang ayat hadis Tirmizi kak. Hadis Tirmizi nomor berapa? 1070. 1070. Tirmizi. Ntar ya. Apa narasinya, boleh di-spill sedikit yang kamu ketahui? Ya, di situ kan dikatakan kak telah turun ayat Al-Quran tentang 10 kali persusuan orang dewasa kan. Terus Sebentar. Ya. Persusuan mana ini? Oh 10 ini kali ya. Saya bacakan di sini. Hadis ini berbunyi, pertama dari Malik Abdullah bin Abu Bakar dari Amrah Aisyah. Berdasarkan hadis ini pula Aisyah dan sebagai istri Nabi SAW berfatwa, ini juga merupakan pendapat Syafi'i dan Ishaq. Sedangkan Ahmad berpendapat berdasarkan hadis ini Nabi SAW berbunyi tidak mengharamkan 1 atau 2 hisapan. Ahmad juga berkata jika seseorang berpegang pada pendapat Aisyah, yaitu pendapat 5 persusuan, maka itu adalah mazhab yang kuat yang mana tidak akan ada yang dipermasalahkannya. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi SAW dan yang lainnya berpendapat sedikit atau banyaknya air susu yang diminum jika telah sampai di perut maka itu dapat mengharamkan. Ini pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas Al-Auza'i, Abdullah bin Mubarak dan Waki serta dari penduduk Kufah Abdullah bin Abu Mulaikah adalah
Abdullah bin Ubaidillah. Apa yang mau dipertanyakan di sini? Kan di situ dikatakan di narasinya bahwa telah turun ayat Al-Quran sebanyak 10 kali persusuan. Kemudian dinasak artinya diganti kan menjadi 5. Nah, terus ayat itu tetap seperti itu sampai Rasul wafat. Betul nggak, Kak? Bukan begitu diksinya. Telah diturunkan dalam Al-Quran 10 kali menyusui yang diketahui, lalu dihapus 5 kali menjadi 5 kali menyusui yang diketahui. Kemudian Nabi SAW wafat dan jumlahnya tidak berubah. Oke, nggak berubah kan? Nah, telah turun dalam Al-Quran. Nah, di Al-Hijr yang ayatnya yang ke-9 dikatakan Allah yang menurunkan ayat Al-Quran, Allah pula yang memelihara. Nah, boleh saya tanya, Kak, itu ayatnya kemana sekarang? Ayat apa? Ayat persusuan yang 5 kali itu persusuan. Ya, ayatnya apa? Ya, itu yang saya tanyakan, di mana? Loh, kan telah turun ayatnya dalam apa? Kan telah turun ayat Al-Quran. Kamu dengar dulu, sebentar sebelum Daman menjelaskan, bentar. Oke. Telah diturunkan dalam Al-Quran 10 kali menyusui yang diketahui, lalu dihapus. 5 kali menjadi 5 kali menyusui yang diketahui. Kemudian Nabi SAW wafat dan jumlahnya tidak berubah. Mana di situ ayatnya? Ayatnya mana di situ? Ya, itu yang saya tanyakan. Kan Al-Quran mengatakan Allah ini dengar. Kamu tahu nggak? Manansakh min ayatin aw nunsiyan na'ti bi khairin minha. Allah menasak dan memansuk. Iya. Kemudian sebentar. Kalau memang ada ayatnya harus ada. Mana ayatnya yang hilang? Yang ayat itu yang menjadi ayat polemiknya. apa? Itu yang menjadi polemiknya, Kak. Bentar. Kan telah turun ayat. Sebentar. Dengarkan baik-baik. Kalau memang ada ayat yang dihilangkan, Allah sudah katakan ayatnya dinasak dan mansuk. Sekarang yang kamu polemikan itu seperti saya nih contoh. Ya, ini contoh saya nih. Sorry ya, saya harus nyebrang. Ayat Yohanes 1:57. Itu ayat sisipan. Artinya ayatnya ada. Atau Lukas 24:46. Ini contoh, ini sorry ya. Kalau kita diskusi itu begini caranya. Polemik itu bukan dari kalian. Karena gini, kalau tidak ada polemik di Islam, itu bukan polemik, itu kalian yang berpolemik. Contoh nih, yang hilang tuh kayak gini nih. Ntar, sebelum Daman menjelaskan lebih lanjut secara kaidah Islam ya. Ntar, saya kasih contoh yang hilang tuh. Kalau hilang tuh kayak gini. Mohon maaf ya nih. Besarkan dulu Yoga. Ntar ya, besarkan dulu. Yoga besarkan aku juga. Junta, besarkan dulu nih. Gini. Nah ini ya. Kalau berpolemik itu kayak saya. Kalau polemik nggak ada, jangan dibuat-buat polemik. Bukan nggak ada, itu dikatakan ada loh. Mana ayatnya? Ayat Telah itu contoh turun. gini. Bentar Ya, dulu. berarti Ya telah ayatnya turun mana? dong. Kan dikatakan telah turun, Mbak. Ayat kalau dengar dulu. Iya, telah Ini turun. Berarti bisa ada mendengar yang nggak? bohong dong Ya, salah bisa satunya. bisa diskusi Berarti bagus ada yang nggak? bohong dong salah satunya. Karena Bisa kan diskusi Aisyah bagus mengakui nggak? telah turun. Duh, kalau kayak gini percuma, saya nggak bisa ngejelasin. Tunggu dulu. Saya bilang gini, ayatnya apa yang kamu tuduh hilang Makanya contoh? yang saya tanyakan, yang Kalau menjadi ayat, pertanyaan ini gimana? Ini saya mau jawab dulu. Diam dulu. Sabar, saya jelaskan dulu. Saya lagi ngomong. Ini contoh. Gimana caranya, Kak? Kan Kak di situ dikatakan telah turun ayat Al-Quran. Berarti sudah turun dong. Bisa nggak saya ngomong dulu sebelum saya masuk ke situ? Saya bilang kan nanti Daman jelaskan secara kaidah. Dengarkan dulu saya. Contoh kalau saya tuh berpolemik gini. Tuhanmu berbohong karena mengatakan ada tertulis demikian. Nah ini ayat nih. Nah ini ayatnya ada nih. Nah dengar ya. Gini cara berpolemik tuh gini loh. Ya, di situ juga, ini ayat. di situ juga Diam jelas, dulu. Di situ juga Nggak jelas ada. telah Mana turun ayat ayatnya Al-Quran. Mana ayatnya? Itu Ayatnya apa? Makanya saya tanyakan mana Aduh, kan ini Allah yang orang menjaga. Harusnya kan itu Allah menjaga, Kak. Hukum itu bisa di hadis, bisa di Al-Quran. Iya, Jangan kok, aduh, sebentar dulu. Janganlah kayak gitu, Ten. Lagi malas debat kusir nih. Dengar ya. Ini contoh kebohongan dari seorang Tuhan. Mengutip sesuatu, ayatnya ada. Nah, dengar nih. Ini ada ayat hilang, bro. Mana ayat hilang itu? Contohnya ini. Sama dong, di situ dikatakan telah turun. Mana? Coba di hadisnya mana? Mana di hadisnya mana ayatnya? Mana ayat Al-Qur'annya coba? Mana di sini? Mana ayatnya, Mbak? Bukan ayat Al-Qur'annya. Telah turun Telah diturunkan dalam Al-Qur'an 10 kali menyusui yang diketahui. Ayat Nah, Al-Qur'an, ayatnya iya. apa? Ya makanya Ini saya bisa tanya. nggak sih? Kan Nggak. katanya Allah yang memelihara. Saya tanya. Allah yang Iya, menurunkan. Al-Qur'an yang hilang apa? Ini Ya, gimana makanya sih saya tanya. PA-nya? Diam dulu. Nanti Daman yang Untuk jelasin. Oke. membuktikan kebenaran Al-Quran, mana ayatnya? Kalau ayatnya dikondusif dulu dong. Kalau diskusi kayak gini tuh nggak bisa. Ngapain kamu kejang? Nggak, saya tanya kamu tuh kejang kenapa kan? Tolong diturunkan. Nggak usah menjawab tantrum. pertanyaan saya. Pertanyaan saya, Al-Quran
Hadisnya mengatakan Saya dengan ini jelas. sedang menjelaskan cara berdiskusi yang baik. Saya nggak harus ikutin pola berpikir kamu loh. Dengar baik-baik. Contoh ayat hilang. Kan saya sudah kasih data nih. Ini baru ayat hilang nih. Tuhan penipu nih di sini nih. Contoh, ada tertulis demikian. Nah, dituliskan ayatnya nih. Ada tertulis demikian. Mesia harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Di mana tertulis? Ini nggak pernah ada tertulis dimanapun. Baru ini namanya ayat hilang. Atau sudah terdapat sebuah di kitab Nabi Edo. Tidak ada klaim dalam Alkitab dikatakan bahwa seperti perkataan Al-Quran bahwa Allah yang menurunkan, Allah yang memelihara. Berarti kamu akui Tuhanmu berbohong. Ini bukan masalah saya nggak bilang berbohong. Itu ayatnya nggak tahu kemana. Itu diam dulu, nggak ada gitu. Bukan saya bilang kita terjaga. Dong. Alkitab tidak mengakui dong. Yang mengakui yang menjaga ayatnya itu cuma Quran. Nah ini dibuktikan kebenaran Allah ini betul nggak? Dia bisa menjaga ayat yang ayatnya. kamu nggak bisa tunjukin ayat yang hilang. Kamu Ya tuduh ayat hilang. makanya justru kalian yang harus nunjukin untuk Kok saya membuktikan nunjukin kebenaran. ayat yang nggak ada, koplak banget yang bermasalah. Harus Kamu dong diam dulu. dibuktikan dong. Kan diam dulu. Ya nggak ada ayatnya, kamu diam dulu. Ayat mana? Ayat nasa masuk ada. Diam dulu. turun, Mbak. Aduh, kondusif dulu apa sih? Kalau diskusi kayak gini nggak bisa. Dengarkan dulu. Iya, telah turun di nasak dan diam dulu. Nasa masuk itu bisa di Al-Quran dan di hadis. Diam dulu. Itu hukum, paham? Yang berhak menasak, yang menghapus siapa? Aduh, di mute dulu dong, orang ini berisik banget sih. Dengar teman-teman ya, perhatikan. Nasak mansuk itu berkaitan dengan hukum. Hukum itu bukan hanya di Al-Quran, tapi juga di hadis. Kalau di Al-Quran di nasak mansuk, aduh, diam dulu. Al-Quran. Saya lagi diskusi, diam dulu ngejelasin kok tantrum ini orang ini. Diam dulu. Ini orang kok nggak mau dengerin. Bang kondisi dulu, saya mau Bang. buka. Jago komal, nanti ungkat lagi komalku lo. Udah turunkan aja bentar-bentar. Nah, jadi di sini hadis ini perhatikan ya. Hadis ini tidak mengutip ayat apapun. Kalau ada ayat yang dikutip di hadis ini lalu tidak terdapat di Al-Quran, baru namanya ayat hilang. PA. Jangan kau pancing aku, udah sabar-sabar aku. Tapi ini kau bilang, kitab kami nggak terjaga. Bukan masalah kitab kau terjaga, Tuhan kau berbohong. Tuhan kau menipui orang, ini yang aku nggak terima. Ini baru namanya polemik. Kok bisa-bisanya seorang Tuhan mengutip sesuatu yang nggak ada? Ini ada ayatnya nih. Kok aku kalau tuduh kitab kalian, ini ada ayat hilang. Mana ayatnya Rifah nih? Nih, ayatnya apa? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara mati. Ini ayat hilang. Paham kalian? Tapi di dalam ini kalian nggak paham nasakh mansuk. Kalian nggak ngerti nasakh mansuk itu apa? Ayat apa yang ada di hadis ini tapi nggak ada di Al-Quran? Ayat apa, hantu? Silakan Daman, jelaskan Daman PA-nya. Kalian jangan lanjut. Kita di dalam para ulama juga ya meneliti bahwa Al-Quran itu ada yang namanya usul. Arti usul mekanisme daripada Al-Quran itu. Nasakh mansukh itu terjadi karena relevan zaman. Contoh, dulu ayat perang apabila kalian bertemu dengan 100 musuh maka jangan kabur. Ayat itu dinasakh, kemudian digantikan apabila kalian bertemu 10 musuh maka jangan kabur. Karena relevannya. Sama seperti nasakh kiblat. Pertama kiblat tidak disebutkan dalam Al-Quran yang kita itu harus menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi dalam hadisnya mengatakan apa? Kita harus menghadap kepada Baitul Maqdis karena relevan zaman saat itu bahwa Mekah belum ditaklukkan oleh umat Islam. Setelah Fathu Mekah baru kemudian keluarlah firman bahwa harus menghadap kepada Masjidil Haram. Nah, kalau kita meninjau daripada sistem nasakh itu ada namanya nasakh mahkum ghaira lafdin, ada nasakh lafdin ghaira mahkum. Itu bagaimana? Hukumnya dinasakh, lafalnya masih ada. Ada yang namanya dihukum lafal, lafalnya ada, hukumnya tidak berlaku. Ada yang berlaku hukum namun lafalnya sudah dihilangkan. Tujuannya apa? Demi relevan zaman. Seperti tidak serta-merta Islam datang di tangan Nabi Muhammad main klaim-klaim aja. Seperti diklaim oleh Nabi Muhammad misalnya turun, Mekah milik kami. Sedangkan saat itu Mekah masih dikuasai oleh pagan-pagan Quraisy. Maka saat itu untuk relevannya maka hadaplah kepada Baitul Maqdis. Hingga kemudian setelah Fatuhu Mekah baru kemudian hadaplah kepada Masjidil Haram. Itu karena relevan zaman. Lalu kemudian kita membahas hadis. Nah di dalam hadis itu membahas masalah rodoah.
Dulu radha'ah seorang anak itu baru dikatakan menjadi anak ridha, ya, sama seperti hukum anak kandung apabila 10 kali susuan. Lalu dinasakh menjadi 5, bukan ayat 5. Tapi dinasakh bahwa 5 kali saja sudah cukup. Karena ada kata-kata fajumlatuhu di situ kan. Kekallah jumlah. Jumlah apa yang kekal? Jumlah 5 tersebut. Bahwa dulunya 10 menjadi 5. Menunjukkan apa? Di situ yang dinafi, seperti yang saya bilang tadi, ada nafi lafal, kekal hukum, ada nafi hukum, kekal lafal. Ini masuk ke dalam mahkum berlaku, lafal dihilangkan. Di mana mahkum berlaku cukup dengan adanya hadis doang. Hadis mengatakan 5 udah cukup, tidak perlu disematkan dalam lagi Al-Quran. Karena gini, prosesi disampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kalau ingin menghalalkan seorang anak menjadi anaknya seseorang, yaitu dengan disusui. Oke, berapa kali? 10. Lalu dengan relevannya zaman, ya udah cukup 5 saja. Karena ada Nabi menerangkan hal ini kepada para sahabat ataupun kepada murid-muridnya, sudah cukup dengan hadis doang, tanpa ada harus ayat yang disematkan dalam Al-Quran. Lalu prosesi nasakh ada dengan yang namanya diturunkan malaikat dan memberitahukan langsung. Yaitu malaikat datang dan kasih tahu langsung ini ayat udah batal hukumnya ya, ada. Ada juga dengan prosesi indikasi. Mana contoh? Seperti ayat Al-Quran yang dimakan rayap. Di mana ayat Al-Quran yang dimakan rayap itu adalah indikasi kepada Nabi Muhammad ataupun tanda-tanda kepada Nabi Muhammad bahwa ayat itu sudah tidak berlaku lagi. Buktinya Nabi Muhammad tidak protes. Buktinya ayat itu tidak disematkan. Nah, terus dalam prosesi yang harus kita tahu daripada nasakh dan mansukh, nasakh dan mansukh itu terbagi menjadi ada Al-Quran yang dinasahkan karena hadis Nabi. Ada yang namanya hadis Nabi dinasahkan dengan dalil Al-Quran. Adapun ada yang hadis dinasahkan dengan Al-Quran sendiri ataupun sunnah yang dinasahkan dengan hadisnya sendiri. Nah itu sebenarnya materi tinggi. Oke, enggak, masuk kita ke dalam bikin simpel. gitu. Sabar, saya bantah dong. Sebentar dulu. Saya bikin Telah simpel ya. turun ayatnya Bang Daman. Telah turun Ayat ayatnya. ini dengar hadisnya nih. Dia bisa nggak kondusif ya? Kalau nggak kondusif nggak usah. Dengar teman-teman perhatikan nih buat umat Islam ya. Umat Islam kita kondusif dulu Bang ya. Ya, perhatikan teman-teman. Ayatnya telah turun di Al-Quran itu 10 kali menyusui yang diketahui. Perhatikan teman-teman muslim ya. Inilah kenapa kita wajib mengerti diksi dan narasi teman-teman. Daman sudah menjelaskan tadi. Maka telah diturunkan dalam Al-Quran. Ini dalam Al-Quran teman-teman. Yang dalam Al-Qurannya apa? 10 kali menyusui yang diketahui. Lalu dihapus. Dinasakh mansukh. Menjadi 5 kali. Apakah menjadi 5 kali ini dinyatakan tertulis lagi di Al-Quran? Karena yang 10 ini sudah dihapus di Al-Quran. Apakah nasakh mansuknya tetap di Al-Quran? Ini yang Daman jelaskan tadi. Yang namanya nasakh mansukh itu 1 bisa lewat hadis, 2 bisa lewat apa yang Allah katakan. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha. Artinya Allah sendiri yang menghilangkan dengan cara apa? Dilupakan dari pikiran nabinya atau dihilangkan dengan sunnatullah. Dalilnya ada nggak? Ada dalilnya. Mana itu? Ini. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha. Artinya Allah yang mengatakan sendiri, ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya. Nah, ini pernyataan Allah terkait hadis ini. Nah, kalau ayat dikatakan hilang, itu tidak bisa dikatakan distorsi. Nggak ada kaitannya dengan nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kenapa? Karena legitimasi penasakh mansuknya sudah Allah sampaikan. Yang ndak boleh itu seperti ini. Ada dulu, Tuhan. saya belum tanggapin. Sabar dong, saya tanggapin dong. Kamu menanggapi pakai data. Iya, saya tanggapin dulu. Bentar. Saya tanggapin dulu. Kan menanggapi pakai data. Masa kami dengerin di kan sini? di situ dikatakan sampai Rasul wafat, ayatnya tetap demikian. Mana Itu ayatnya? Coba. Dan mati, bangkit pada hari ketiga.
Gitu. Yesus juga bilang, jangan kamu kira aku tidak bisa meminta 12 malaikat, kata Yesus kan gitu, untuk menyelamatkannya. Dia bisa sebenarnya, tapi dia nggak melakukan itu karena dia mau menjalani pengorbanan itu. Karena kalau dia nggak berkorban, manusia yang akan mati kekal. Jadi dia itu Gitu loh. dikorbankan sebetulnya untuk siapa? Loh kan tadi aku udah bacakan. Manusia mengorbankan dia itu untuk siapa gitu loh? Untuk dia juga. Kok dia mengorbankan? Dia mengorbankan dirinya sendiri dong, Pak. Enggak, dia bukan. Orang-orang mah nggak tahu. Orang-orang maunya membunuh dia, bukan mengorbankan dia, membunuh. Ya boleh nyela nggak, Miss Esther? Kalau boleh. Tuhanmu tidak mengorbankan diri, emangnya manusia nggak selamat? Enggak. Nah, lanjut Abang Halid. Lanjut bang. Iya. Oke, gini. Thank you Bang Berto, thank you Bang. Oke. Tuhan Ini yang ya, menerima ini pengorbanan saya baca. Tuhanmu siapa? Yang menerima pengorbanan Tuhanmu siapa? Turun aja lah. Kamu ini apa ya? Islam aja nggak ada yang kayak kamu loh. Lihat nih, ini ya di Ibrani 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-12. Ya, kamu baca di sini. Ya, mulai ayat 12. Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu kali korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ini tentang Yesus. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan menjadi tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Di yang adalah upacara yang dilakukan. Gimana template itu menjelaskan upacara? Ini kan ditulis, dijelaskan di sini kan? Mana? Kan ada. Upacara di template. Ya, Template itu berarti tempat, bukan? Tempat ya, tempat. Aduh. Tapi ketika kau bilang template itu kau bilang dari upacara. Saya sampaikan tadi. Makanya Bang Rijal, baik-baik baca buku itu. Jadi template itu tempat atau upacara? Dan upacara ini nggak jelas ini Bang, nggak jelas. Masalahnya terhambat sama HP. Berarti yang kau bawa data ini data nggak jelas gitu? Bukan masalah datanya nggak jelas. Jadi poinnya nggak jelas. Bang, poinnya tadi banyak orang-orang pagan yang masuk ke Kristen, bukan masalah upacaranya yang aku di mana ya kita kan harus gali satu-satu dong. Iya. Betul. Sekarang saya tanya, template itu upacara atau tempat? Nanti kalau kita bahas yang ini tempat ini di template. Oke, di template itu di mana tempat itu? Iya di apa sana, di Israel sana Bang. yang saya ingin tanya, template itu ada Israel ya, ada Israel template. Enggak, bukan maksud saya di sini saya ingin ini di sini nggak jelas mengusulkan. Jadi orang-orang yang masuk itu mengusulkan Bang, mengusulkan. Kau bohong kau, template itu kuil. Kau bilang tempat. Israel sana. Aku lagi nggak bahas itu Bang, makanya aku nggak pelajari itu. Yang aku bahas dari awal kita kan kacau Rijal. Iya, template itu dari awal aku kan bahas orang-orang yang masuk dari agama pagan yang masuk Kristen. Kemudian dia itu mengubah aturan di dalam Kristen itu sendiri Bang. Gimana dibilang mengubah? Ini makanya ini aku bacakan. Ini. Mana kata merubah?
ini dari sini ya, dari orang-orang ini. Itu makanya abang simak dulu lah biar jelas. Iya, aku simak. Orang-orang yang baru yang masuk agama Kristen dari agama kafir pagan, mereka mengusulkan, ingat, bacakan, jelaskan, mereka mengusulkan suatu aturan khusus. Ya. Oke, terus Konsili Yerusalem tahun 49 ini yang aku katakan tadi. 49 Masehi membebaskan mereka. Ya. Terus dari khitan, dia meminta untuk dibebaskan dari khitan ini. Dan upacara-upacara Yahudi. Jadi dia meminta dibebaskan dari syariat Yahudi. Makanya di dalam poinnya di dalam ini, mereka itu di backing oleh Paulus, sehingga mereka. Mana dibilang di situ di backing Paulus? Iya, ini bang, makanya nanti abang mau, aku kirim ini satu buku buat abang. Wah, nanti kalau kau kirim kau tahu alamatku di mana. Ini sejarah. Enggak apa-apa, aku orangnya enggak suka. Kita iman kita masing-masing, Ban. Aku bukan itu, bukan aku kamu. Cuma mengajak bagaimana kita membaca. Bahaya halal nanti darahku halal. Begini, maka terpecahlah saat itu antara Petrus dia sama Yohanes Pembaptis, dia berlawanan dengan Paulus karena Paulus itu menghapus hukum-hukum yang ada di Taurat dalam Perjanjian Lama. Di mana itu bertentangannya? Iya, sementara Yohanes ya, di mana? Di mana bertentangannya? Ayatnya di mana? Ini juga didengerin ya. Zaman Yesus hidup aja Yohanes Pembaptis sudah mati. Anda salah baca sejarah Anda. Itu makanya Anda nggak ngerti sejarah. Belum mati. Yohanes Pembaptis belum mati. Belum mati. Yohanes Pembaptis ya. Kalau di dalam Islam itu belum mati, sama dengan Petrus. Duluan kamu ini bawa apa? Kamu bawa sejarah Kristen atau sejarah Islam? Kan kau lagi bawa sejarah Kristen kok masuk ini itu makanya kayaknya selama Pak Rijal, kamu tadi salah makan obat apa? Bukan masalah. Ini adalah ditulis dari sumber-sumber terpercaya ini, Bang. Coba Abang baca sumber-sumbernya ya, ini. Yohanes Pembaptis. Gospel of Thomas. Mana? Nih. Thomas. Aduh. Makanya kalau dalam penelitian sejarah, maka orang-orang ilmuwan itu menulis apa yang terjadi, Bang, bukan menghilangkan suatu masalah untuk dia bukan ahli apa? Bukan berpihak ke suatu agama tertentu, enggak. Dia tuliskan apa yang dia temui. Begitu masalahnya. Coba abang lihat ini. Ini adalah narasumbernya. Yohanes Pembaptis itu berarti Yohanes Pembaptis itu belum mati ya? Kalau di dalam literasi ini, dalam buku ini, Yohanes Pembaptis belum mati karena itu setelah Yesus belum mati juga dia. Belum, ini kan tahun 49 Masehi ini kan 13 tahun setelah kepergian Yesus ini. 13 tahun. Oke, itu 13 tahun setelah kepergian Yesus katanya Yohanes Pembaptis belum mati. Iya. Oke, sekarang kita mau lihat data mana yang lebih konkret. Nah, itu makanya kita di sini kan tunggu dulu agar enak data dibantah dengan data. Oke. Kita kan Yohanes Pembaptis itu sudah mati. Kenapa? Ini kita lihat ya dalam Matius 14 ayat 1. Pada masa itu
sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itu sebabnya kuasanya itu bekerja di dalamnya. Kalau kita lihat ayat 3-nya, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes. Yohanes siapa tadi? Ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dan membelenggu dan memenjarakan dia berhubung dengan peristiwa Herodes istri Filipus saudaranya. Oke, langsung aja kita mau ke poinnya. Ya, poinnya adalah bahwa ayat 11, ya, ayat 11. Dan kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia membawanya kepada ibunya. Berarti Yohanes meninggal. Itu kapan? Itu kapan, Bang? Ditulis nggak di sana tahun? Loh, ini ditulis, ini dalam Matius. Ini kesaksian langsung dari murid-murid. Silakan. Sebelum Yesus disalibkan, bro. Yohanes Pembaptis itu mati. Sekarang gini aja, kita mau memperkuat data ya, lebih lama mana, lebih duluan mana ya, jelas ini kan. Berarti ini yang kita pegang, ini abad pertama sudah ada. Lagian Pak host, Ya. dia bilang sumbernya dari Injil Thomas abad keberapa sih? Abad ketiga deh kalau nggak salah Injil Thomas baru ada. Mana Ya, sih? gimana Rizal? Rizal, jangan kau tunjukkan motormu. Gimana? Motor orang itu, Bang, motor orang. Udah kamu belajar Iya. tempel aja dulu lah, Rizal. Belajar tempel aja dulu. Masalah belajarnya, Kak. Di dalam ini jelas sekali, di sini aku nggak tahu mana yang benar, kitab suci kalian yang benar atau ini yang benar. Ilmuwan ini yang meneliti dan mencari kebenaran dari Alkitab. Dia di sini ditulis jelas di sini. Di mana dia ngambil kebenaran dari Alkitab? Orang Alkitab menjelaskan Yohanes mati. Ini kok kan dipenggal? sebelum Alkitab ada. Mereka tulisan-tulisan ini sebelum Alkitab itu ada. Sebelum Alkitab ada, udah ada tulisan itu. Di tahun 110 Masehi. Itu baru Alkitab 110 yang Masehi itu abad berapa? abad kedua. Tahun 110 Masehi. Di mana? 110 tahun Masehi itu abad kedua, coba silakan. Di mana? Apanya? Nggak, ini sejarah, Kak. Saya nggak nambah-nambahin, saya baca sejarah dari yang ditulis oleh orang-orang Anda sendiri ini. Jadi kita kan perlu konfirmasi. Dari mana kau tahu itu orang-orang kami? Ini kan peneliti ini kan dari kalian juga. Ini coba nama-namanya ini. Nama-nama ini. Ini coba namanya ini. Ya, tapi yang tulis itu siapa, Pak? Ini. Saya nggak Ya, bisa. tadi tahunnya mana tahunnya? Tahunnya 1100. Tunggu, 1010 itu mana? Dari tahun 7. Empat Injil ini, 4 Injil yang timbul ini, yakni yang ditulis oleh Markus ini, Matius, Lukas, dan Yahya, John ini Yahya ini John. Injil itu kan baca data, Bang. Aku baca data. Jadi jangan data ditertawakan. Ketika Anda gini loh. Kamu kan bilang 7. maka Anda telah melangkahi atau mengangkangi akal pikiran orang. Ini kan dia ini mencari data, bukan sembarang data. Nah, dari sini.
Injil-Injil itu tidak merupakan dokumen Kristen. Ingat, Injil ini dia yang tulis. Aku cuma bacakan. Yang pertama, jauh sebelumnya telah ada surat. Ini surat-surat Paulus. Ini yang dinamakan Roma, Korintus. Ini surat-surat Paulus. Ini orangnya menurut Oscar Kuhlman. Ini kan dia ini kan mengambil literasi dari orang-orang ini. Ini abang kenal nggak Oscar Kuhlman ini? Enggak kenal. Nggak kenal, makanya baca sejarah biar tahu siapa. Oke, sekarang saya tanya, kamu kan udah baca sejarah. Kasih tahu siapa dia. Ya, siapa Oscar Kuhlman itu? Siapa Oscar Kuhlman? Iya, mengapa dia berani mengatakan? Ya, kan kamu udah baca sejarah nih. Anggaplah kami nggak tahu Oscar Kuhlman itu siapa. Lucu dia ini ya. Makanya bang, sebelum abang mengimani sesuatu, abang harus pelajari sesuatu. Ini itu masalahnya. Aku ingin mengajak kalian untuk berpikir tentang Rijal. Ya, silakan. Orang di live chat penasaran si Oscar itu siapa, jelaskanlah dulu. Ayo. Coba. Ya aku mana tahu aku kan membacanya. Harusnya kalian menelitinya. Aku kan membaca. Menurut Oscar Kuhlman ini, Paulus menulis surat kepada orang-orang. Siapa Oscar Kuhlman itu? Ini kan ada. Ini Tesalonia pada tahun 50 Masehi. Tesalonia. Iya, itu nama sebuah kampung. Itu makanya bang, kita perlu belajar. Kalau bagi kami Oscar, kan si Oscar itu hidup ada di bawah namanya Oscar katanya. Itu begitulah. Ini, kalau Bang Rijal Ya, buat ya. yang di bawah kayaknya Bang Rijal ini sedang melawak-lawak gitu. Jadi mereka udah terhibur. Bukan kak, bukan melawak-lawak. Kenapa aku tertarik dengan buku ini? Kenapa kita harus belajar? Karena buku ini adalah membuka. Siapa Oscar Kuhlman itu? Kasih tahu dulu siapa. Itu adalah sejarawan. Mereka itu adalah orang-orang yang meneliti tentang kebenaran Yesus, tentang kebenaran dan firman-firman di dalam Alkitab. Maka ditelitilah sampai dia menulis buku dan tulisannya itu ditulis ulang. Bang Rijal, orang-orang taunya Oscar de la Hoya. Dia itu petinju. Iya, kenapa kalian tutup mata dengan sejarah Alkitab kalian sendiri? Sejarah mana? Harusnya kalian kan tadi tadi udah kami nggak tutup mata. Tadi kan udah dibacain Yohanes Pembaptis udah meninggal sebelum Yesus disalibkan. Oleh siapa? Oleh Herodes. Itu menurut siapa? Apakah ini loh catatannya di Alkitab loh. Iya, makanya kita masa si Turman itu orang mana? Ini yang cerita orang Yahudi. Hidupnya abad ke-1. Sama dengan si Yohanes Pembaptis. Dulu dengerin dulu. Oke, siap, silakan. Dengerin dulu. Siap. Yang punya kesaksian orang yang hadir, yang tinggal di sana pada tahun yang sama. Lah si Turman itu, si Oscar Turman itu hidupnya kapan? Coba tanya sama dia, hidupnya kapan dia? Kakak, ini meneliti, kakak. Bukan berarti seorang penulis atau peneliti itu harus hidup sezaman dengan itu. Begitu, kakak. Lah berarti ini sekarang makanya ini peneliti sama saksi kuatan mana, Pak? Saksi itu maka dibahas dari sini, dari peneliti. Saya tunggu dulu. Peneliti sama saksi kuatan mana? Kakak percaya tentang kesaksiannya? Apakah kakak menyaksikan sendiri kesaksian? Ya iyalah, aduh Pak, kesaksiannya bukan 1-2 kan Pak. Mengapa di dalam buku ini ditulis kebanyakan Yahudi itu tidak percaya dengan ketuhanan Yesus? Ini ada alasan di sini, alasan yang logis dan diterima akal. Begitu. Karena waktu itu terpecahnya antara
Paulus dan Petrus itu dia Udah kamu ini dulu lah. Kamu persiapan buat buka sahur aja Di mana besok. enggak di mana perpecahan Petrus dan Paulus di mana? ini dalam buku ini, makanya di sana. Ya, di mana coba buka. Baik, aku buka lagi. Aku kasihan dengan kalian. Aku senang hati dengan senang hati membaca untuk kalian. Ya. Itu siapa penulisnya buku itu? Tadi sudah kubacakan. Ini diambil dari fakta-fakta sejarah. Ini Bang. Ini udah Ya, kulang lagi penulisnya siapa? Ini kulang Coba lagi. judulnya dulu judulnya. Baik, judulnya ini adalah ditulis oleh Maurice Bucaille. Ya, itu agamanya apa? Quran. Ini orang Kristen, Bang. Apa? Orang Kristen. Maurice orang Prancis. Ini masa Abang nggak kenal sama Maurice Bucaille? Orang apa kau bilang orang Kristen itu? Kita buka ya katanya. Iya, itu yang penghujat Kristen ini adik kakak sama yang Prancis yang penghujat Nabi kami. Lihat dulu datanya. Ini. Dia itu mukalaf. Maurice Bucaille. Iya, Bentar. Dia penghujat Islam ini, paling gentol menghujat Islam. Tetapi setelah tahu kebenaran, kemudian dia menulis buku. Bacalah sejarah dia. Nah, ini dikutip dari orang-orang. Ini coba Abang baca ini. Ini Abang tahu siapa ini? Mukalaf. Si Morris itu mukalaf. Dia mukhalaf setelah tahu. Dia itu bukan Kristen dia. Bang, dia mukhalaf. Kau bilang apa, dia Kristen enggak? Hah? Tadi kau bilang Kristen. Kau bilang Kristen. Sebelum masuk Islam dia percaya kepada Islam. Iya Bang, itu makanya aku terangkan. Dia sebelum masuk Islam. Kau kira kami nggak tahu apa? Dia sama penghujatnya sama Shirley Edon. Shirley Edon itu tahu nggak? Majalah Prancis itu dia sama-sama penghujat. Tapi yang mati dalam keadaan Hedon katanya, Shirley Hedon. Iya. Iya, di kakak itu dia, Bang. Nah, itu. Ya, bisa aja gini dia aja. Menerima apa? Menerima Maksudnya dia Charlie Hebdo, teman-teman. Itu majalah. Majalah, iya. Majalah yang menghujat itu yang mati kecelakaan itu komandannya. Jadi Maurice Bucaille ini saudaranya sejarah, adik kakak sama majalah lah ya. Sama majalah. Sama-sama penghujat dia, sama-sama penghujat Islam, membenci Islam itu dan menghujat. Tetapi akhirnya kenapa dia menemukan ada kebenaran? Karena dia berpikir. Kau ini benar-benar gampang dibohongin lah kau, Rizal. Enggak lah Kak, orang Islam. Makanya kau belajar dulu tempel itu apa, tempel itu kau belajar dulu supaya kau nggak banyak gampang dibohongin. Itu masalah tempat ibadah apa kayak itu nggak terlalu penting untuk dipelajari. Kalau pengetahuan kita masih kurang, bro, gampang dibohongin. Kakak, Miss, yang penting dipelajari itu mengapa Petrus yang di dalam buku ini, Petrus sama Yohanes Pembaptis, mereka berseteru dengan Paulus. Itu penting sekali itu. Itu adalah pokok. Yohanes Pembaptis sudah mati. Keimanan kalian itu. Itu pokok-pokoknya di sana. Kau itu udah dibilang dari tadi. Di tahun 59 itu ya baik, aku terima. Yohanes Pembaptis udah mati. Yohanes, tapi Petrus. Aduh, ini makanya kau ngapain lagi orang hidup beradu argumentasi dengan orang udah mati? Gimana caranya? Ya aku takutnya kalian itu gimana caranya orang yang udah mati? Jadi aku kabarkan berbeda pendapat dengan orang yang masih hidup. Kau bilang dulu sih mungkin udah salah makan obat si Bukhari itu. Si Morris itu. Ayo. Udah salah makan obat dia itu. Makanya dia mualaf. Ini aku bacakan ya. Biar kita enak diskusinya. Aku pakai data, kan nggak mau asal ngomong saja. Biar kita enak. Masalahnya data kau cuma
Balas dengan data yang valid, Kak. Begini. Tahu tadi dibacain Alkitab bahwa Yohanes Aku Pembaptis terima, aku sudah nggak membantah mati. itu. Aku terima, aku nggak bantah. Aku terima. Ini baca ya. Baca. Sudah repot ini, sudah repot. Dalam pandangan kelompok Yahudi Kristen, ini adalah Kristen ajaran yang sesuai dengan ajaran Yesus ya. Yang tetap Nggak usah bikin statement, bro. ini kan dia yang apa? Baik, aku nggak statement dah lah. Aku baca saja. Dalam pandangan kelompok Yahudi Kristen yang tetap setia kepada ajaran Yesus, nah, kan iya kan? Tetap setia kepada ajaran Yesus. Si Paulus adalah seorang pengkhianat. Begitu, dokumen-dokumen mereka mengatakan bahwa Paulus, ini sejarah, ini Paulus adalah musuh dan mendakwanya melakukan taktik dua muka. Kapan itu dibuat itu data itu? Ini data, Bang. Ini ya, kapan dibuat datanya? Tapi abang sudah aku bacakan yang punya datanya itu kapan dibuat? Ini yang punya ini nama yang punya data ini ya, ini. Ya, kapan dibuat datanya? Homilet N. Ini, dia peneliti semua ini. Ini peneliti. Ya. Datanya kapan dibuat? Bang Rizal. Mereka meneliti lagi mabok itu kayaknya kamar. Ya mungkin kali menurut kakak, tapi harusnya kita diskusi itu biar enak. Aku punya data, kakak balas dengan data pembantu. Aku kasih kau data. Di situ kan orang itu kan entah siapa itu yang mabok kamar itu kan menulis. Namanya lagi mabok kamar. Nah, aku kasih kau data tentang Paulus. Ini aku bacain ya. 2 Petrus 3 ya, bro ya, yang itu ya. Yang pertama sekali yang perlu kakak ketahui. Yang dulu, kau dengar dulu. Oke, siap. Dengar dulu. 2 Petrus 3 ya, bro ya, yang itu ya, Pak. Yang tentang kesaksian Petrus tentang Paulus. Oh ya benar, 2 Petrus 3 ya, ayat 15 saya bacain ya, Pak. Ini kesaksian, kau kan bilang berantem nih. Paulus berantem, disebut pengkhianat, tapi ini kata Petrus. Petrus itu yang memimpin pada waktu itu orang-orang Kristen ya, bilangnya apa? Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadamu. Ini Petrus yang ngomong. Petrus kasih kesaksian bahwa tulisan Paulus itu adalah hikmat yang dikaruniakan. Itu kenapa ada tiba-tiba itu si Morris mabok kencing onta itu bilang pengkhianat si Paulus. Orang bosnya waktu itu pemimpin orang Kristen, Petrus bilang begitu. Ini loh, ini yang hidup bersama Paulus, yang hidup bersama Yesus punya kesaksian. Itu onta dia itu, makanya nggak karu-karuan omongannya. Islam sih dia. Udah, baca deh 2 Petrus 3 ayat 15. Pak, itu kan masalah keimanan masing-masing kakak. Itu bukan masalah keimanan, keimanan ini kesaksian. Keimanan. Saya sedang membantah data yang kakak punya yang seperti Alkitab itu, maka tidak ada ingat ya kak ya, tidak ada rujukan yang pasti kapan dan siapa penulis. Udah nggak karu-karuan ini, Rizal. Kau udah nggak karu-karuan ngomongnya, kau lagi mabok ya? Ini sebenarnya apa sih? Aku masih belum tahu. Aku sebenarnya poin yang mau sampaikan itu apa? Poin yang mau sampaikan. Aku kan membacakan jurnal, membacakan ini panduan-panduan sejarah yang ada di dalam yang merujuk kepada Alkitab kalian. Aku membacakan ini
agar kalian tahu dan mengerti seperti inilah, atau kalian punya data pembanding. Kalau Gini. Tapi aku nggak memaksa untuk percaya kepada Masalahnya di situ apa? Iya, masalahnya di sini kan disampaikan kalau pada saat itu Petrus dan Paulus itu sedang ada saingan karena begitu banyaknya dari agama pagan, agama orang-orang kafir yang masuk ke dalam Kristen. Kemudian dia mendikte, meminta kepada Paulus untuk merubah aturan. Yang pertama sekali dirubahnya kan sudah dibaca tadi, adalah tentang khitan. Mereka nggak mau orang-orang yang baru masuk dari agama pagan itu dikhitan. Makanya banyak sekali Paulus mengatakan di dalam Alkitab dia telah menghapus hukum Taurat. Itu intinya, Bang. Begitu. Aku cuma membacakan sejarah. Kalau abang mau percaya atau tidak itu kan masing-masing kita. Terus sejarah itu bertentangan nggak dengan Alkitab? Ini kan sejarah ini mengenai tentang keabsahan Alkitab, Bang. Membahas keabsahan Alkitab. Karena di tahun 49 ini Alkitab belum ada. Alkitab baru ada di tahun 110 tadi, Bang. Seperti yang ada di dalam buku ini. Menurut mereka ini. Kalau menurut abang belum ada, di mana katanya 49 belum ada? Coba lihat, tunjukkan. Ini mereka akan mengatakan ini Ini dari sini saja kita sudah baca ini. Di mana 49 Alkitab belum ada? Ini, Bang. Dari tadi kan udah dilihat tadi. Nah, ini. Mana itu? Aku izin dulu ya Pak Alberto ya. Oke, makasih. Dari tahun 70 pesan saya Pak Rijal, pesan saya jangan terlalu banyak minum oli kotor. Supaya cerdas ya. Udah, bye-bye. Atas anjurannya, dan saya nggak akan minum oli kotor lagi. Oke, siap. Silakan. Ya, Pak Rijal, silakan. Dari tahun 70 sampai kira-kira tahun 110 timbullah 4 Injil. Berarti ketimbulan 4 Injil ini dari tahun 70 sampai 110. Terus timbullah 4 Injil, yakni yang disebut yang ditulis oleh Markus, Matius, Lukas, Luke, dan Yahya, John. Injil-Injil itu tidak merupakan dokumen Kristen. Ini disampaikan kan? Terus lanjut. Dokumen Kristen yang pertama, jauh sebelumnya telah ada surat Paulus. Jadi surat Paulus ini jauh sebelum Injil itu ada. Surat Paulus duluan ada, baru Injil ada. Kalau menurut buku ini, Bang. Kalau menurut buku menurut buku itu Injil itu belum ada, tetapi surat Paulus ada, betul? Ya, betul. Karena Injil itu sekarang ada. Sekarang tanya sama kamu, duluan mana, hidupnya Paulus atau murid-murid? Berbarengan mereka, Bang. Hampir sezaman mereka karena Petrus itu bahkan dia berperang. Paulus dengan murid-murid itu hampir sejaman. Iya, ini Petrus di sini kalau memang Yohanes tadi sudah mati, sudah meninggal, maka di sini dijelaskan Petrus itu dengan Paulus itu bersih. Kalau memang tulisan Paulus duluan ada, tahun berapa tulisan Paulus itu ada? Kalau ini pada tahun 50 tulisan surat-surat Paulus itu dikirim mana coba 50 coba lihat. Ini. Ya, saya lihat. Coba selesaikan dulu bacanya menurut Oscar, terus lihat. Paulus menulis surat kepada orang-orang Tesalonia pada tahun 50. Itu, Bang. Tetapi Paulus mungkin sudah meninggal beberapa tahun sebelum Injil Markus selesai ditulis. Siapa yang nulis Injil Markus? Nggak ada di sini. Aku nggak berani ucapkan itu, Bang. Nggak ada di sini. Aku sesuai dengan fakta saja. Paulus adalah seorang yang apa ini?
yang penuh kontroversi dan dianggap pengkhianat kepada ajaran Yesus. Ini sesuai dokumennya. Coba baca pelan-pelan. Coba baca pelan-pelan dari atas ya. Tengok 70, coba baca pelan-pelan 70. Dari pada tahun 70 sampai kira-kira tahun 110 Masehi timbullah 4 Injil. Oke, di sini dia mengakui ya, timbullah 4 Injil. Yakni, dia mengakui di sini kan, timbullah 4 Injil, yakni tulisan Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Injil itu, samping lagi, Injil itu tidak merupakan dokumen Kristen yang pertama. Loh, ini bertentangan dengan yang dinarasikan yang pertama. Injil itu sudah timbul 4 Injil, terus dibilangnya ini bukanlah dokumen Kristen yang pertama. Loh, bagaimana? Jauh sebelumnya. Nah, itu bertentangan dengan narasinya yang pertama. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Itu bertentangannya. Oke, lanjut lagi. Silakan. Sebelumnya. Jauh sebelumnya telah ada surat-surat Paulus. Oke, telah ada surat-surat Paulus. Menurut Oscar, ini menurut Oscar. Dan di atas itu menurut siapa di atas? Iya, dia juga ini dari tahun dari ini menurut orang-orang ini, Bang. Mana? Menurut siapa yang di atas? Nah, ini. Mana? Ini. Oke, coba baca. Aku nggak pandai bahasa-bahasa yang begini, Bang. Gak pandai bahasa itu ya, pelan-pelan aja, coba sebut. Coba silakan. Recognition. Ini. Hip hop apa? Coba Abang baca lah. Lanjut. Hipo apa itu? Hypo? Hah? Halo? Gak tahu aku apa ini. Aduh. Itu. Nah, di sini. Begitu. Ya, terus itu belum selesai. Kan itu, Bang. Loh, itu orang, itu nama Hippo. Nggak tahu ini dalam bukunya atau dalam tulisannya. Iya, kita harus cross check satu-satu toh. Kita cross check satu-satu, oke? Judul jurnalnya. Saya hargai data kamu. Makanya kita cross check satu-satu. Coba baca lagi sekali lagi. Itu yang mana? Yang bagian yang mana? Kan tadi yang 70 sampai 110 Masehi itu kan pendapat siapa? Ya ini pendapat orang-orang ini yang coba bacakan yang mana orangnya? Ini banyak sekali di sini. Tunggu ntar dulu biar ini ada coba lihat. Kalau tadi kan Oscar nih, oke Oscar udah ini. Coba silakan yang tadi itu gimana? Gitu loh. Silakan. Silakan Mas Rizal. Ya ntar. Ini Bang, aku nggak bisa aku ini. Nah, ini orang-orangnya yang melakukan. Itu halaman berapa? Ini pembukaannya. Jadi ditulis di sini. Ini diambilnya dari referensi dari orang-orang ini, dari peneliti sejarah ini, Bang. Yang mana peneliti sejarah? Kirim aja satu buku. Bu, apa masalah kirim? Maksudnya bisa menjelaskan itu nggak siapa yang meneliti? Iya ini kan ada ditulis. Kalau dalam data-data sejarah itu dia nggak akan menghilangkan jasa orang-orang yang telah melakukan penelitian, Bang. Dia pasti akan saya hargai. Sekarang yang bernarasi adalah tahun 70 sampai 110 Masehi. Itu siapa? Ya orang-orang inilah, orang-orang yang telah meneliti itu tadi, Bang. Mana? Siapa namanya? Mana orangnya? Mana namanya? Namanya siapa? Yang kita baca tadi, ini namanya nggak ada yang nama. Aku sukanya namanya yang apa ini sakit lidah kita bacanya namanya ini. Ya, ini.
Hah? Maksudnya gimana? Iya, orang-orang inilah abang tahu nggak? Harusnya kan abang lebih tahu. Kan ini kan masalah sejarah kitab suci. Iya, abang. kan kamu yang bawa sejarahnya. Silakan. Coba kita aku baca dari nanya sini. orangnya siapa namanya? Yang mana? Ini. Paham nggak sih? Kardinal. Ini abang tahu nggak? Kardinal. Mana? Kardinal mana? Danielu. Mana kardinal? Danielu. Ini. Mengutip tulisan. Ini nggak jelas apa ini. Yahudi Kristen yang mengungkapkan pandangan kelompok Yahudi Kristen yang terbentuk sekitar para rasul terus terhadap Yesus. Injil orang Ibrani berasal dari masyarakat Yahudi Kristen di Mesir. Nah, ini Bang. Tulisan apa ini? Tulisan Clement. Ya, Clement itu siapa? Enggak tahu aku, Bang. Aku kan membaca, Bang. Oke, lanjutlah. Kalau kamu nggak tahu si Clement ini, terus lanjut. Aku membaca data, kemudian abang punya data, kemudian aku kasih tahu ke abang, kok bisa data abang kayak begini? Clement. Lanjut. Homiles and Recognitions. Hippipot. Ini apa ini? Hippipot ini. Hipot. Terus lanjut. Inilah Bang, orang-orang inilah. Orang ini enggak, soalnya Bang Rijal kamu nggak bisa ambil kesimpulan karena pendapat yang satu. Tadi kan ada dua pendapat itu. Ada Kardral dan ada Clement, betul? Iya, aku nggak ngambil kesimpulan. Clement sama Kardral itu narasinya berbeda. Sekarang yang saya tanya 70 sampai 110 Masehi itu pendapat siapa? Iya, pendapat orang-orang itu. Siapa orang-orang itu, siapa namanya? Orang yang melakukan inilah. Ini kan sudah tersebar di mana-mana. Kalau Injil Abangku, aku hargai datamu, Abang. Aku tanya, yang memberikan kata-kata atau statement yang mengatakan tahun 70 sampai 10 timbullah Injil, betul? Ya. Timbullah 4 Injil. Itu siapa yang mengatakan? Itu dalam buku sejarah ini. Iya, siapa namanya? Semua orang itu tahu masalah itu, semua orang saya rasa tahu itu, Bang. Iya, siapa namanya? Belajar. Mereka tahu. Iya, saya tanya siapa namanya? Enggak tahu. Kalau aku pribadi enggak tahu karena belum ketemu orang yang melakukan penelitian ini kan banyak. Sekarang gini, kamu bawa data yang kamu tidak tahu. Loh, bagaimana? Saya bawa data. Ya. Kemudian kita tanggapi data ini. Begitu, bukan aku harus tahu seluruh tentang tulisan-tulisan siapa di sini. Benar enggak data yang aku bawa ini? Kalau seandainya kamu bawa data yang tidak kamu kuasai, betul nggak? Benar, itu bisa. Itu. Tapi makanya aku bacakan di sini. Kemudian makanya kalau kamu bacakan di sini, makanya kamu harus menguasai. Loh, kalau seandainya data saya ini abang tolak, kemudian abang harus kalau minimal kita berdiskusi itu seperti itu. Saya akan bawa data. Kemudian data ini abang tolak, kemudian harus abang kasih data pembanding. Karena saya nggak akan menolak data pembanding abang. Begitu caranya. Terus biasanya. Iya, terus apa maksudnya? Ya maksudnya abang ikuti atau abang tolak data ini. Tahun 70 sampai 150 itu baru ada 4 Injil tadi, 4 Injil tadi. Yaitu ditulis Markus,
Matius, Lukas, dan Yohanes tadi, Yohanes Pembaptis tadi. Kalau seandainya bagaimana caranya pada aku, Oke, bagaimana caranya data itu ada duluan daripada yang pernah bersaksi duluan? Gimana caranya? itu makanya dari sanalah kita harus maintain keabsahan data dan kata-kata yang ada di dalam Injil itu. Sementara Injil itu baru ditulis 70 tahun, minimal ini 10 tahun setelah kepergian Yesus, setelah diangkatnya Yesus ke surga tadi kan. Seseorang bisa menghafal ucapan orang selama 30 tahun. 30 tahun yang lalu, jangankan 30 tahun yang lalu, abang bisa hafal nggak ucapan saya yang 23 menit yang lalu? Nggak hafal. Siapa yang menghafal? Ini kan dia menulis di sana Yesus berkata dengan tulisan merah, padahal Injil itu sendiri baru dituliskan pada tahun 70, berarti 10 tahun lebih kan dia hafal kata-kata yang diucapkan Yesus. Begitu bang maksudnya. 30 tahun sebelum Yesus pergi, di mana datanya 30 tahun sebelum Yesus pergi? Tapi sudah dibaca tadi kan 70, ini tahun 70 Masehi. Berarti ada sekitar 37 tahun setelah kepergian Yesus. Kan Yesus umurnya 33 tahun. Ini tahun 70 berarti ada 30 tahun lebih setelah kepergian Yesus baru dalam sebuah buku yang bernama Injil yang ditulis yang bernama setelah 30 tahun Yesus pergi baru ditulis Injil. Ini dari data saya ini bang, dari data ini. Ini kan di tahun yang mana dibilang ya setelah 30 tahun Yesus pergi, mana dibilang di situ? Dari tahun 70 sampai kira-kira 110. Kita anggap 70 saja, nggak usah 110. 70 ini, 70 Masehi ini berarti 37 setelah kematian Yesus. 37 tahun setelah kematian Yesus. 37 tahun setelah kematian Yesus. Yesus berumur berapa? Yesus umurnya 33 tahun, Bang. Kalau dalam kita pelajari berarti 33 ditambah 37 berarti kan 70 tahun. Berarti 33 ditambah 70. 33 ditambah 37 berarti 70 tahun. Jadi kita ambil saja dari tahun 70 sampai kira-kira 100. Kamu tahu nggak perbedaan umur sama perbedaan tahun? Yang kamu bilang itu kan umurnya Yesus, bukan tahunnya Yesus. Lo enggak kan tahu. Iya, hitungan itu kamu. Oke, saya sekarang tanya, 30 itu tahun atau umur? Bang, abang tahu penghitungan tahun Masehi dimulai dari mana? Bukankah tahun Masehi itu dimulai dari kelahirannya Yesus? Terus? Itu makanya berarti dimulai dari kelahirannya Yesus. Iya, bukan itu. Di mana? Enggak menurut abang, aku kan bertanya ke abang, bukankah? Tunjukkan datanya dong. Aduh bang, aku nanya bukankah, aku bilang kan. Perhitungan tahun Masehi itu, perhitungan tahun Masehi itu dimulai dari tahun kelahirannya Yesus, bukankah begitu? Iya. Sekarang gini, kamu bawa ngomong seperti itu, datanya di mana? Kan kamu meyakinkan seperti itu toh? Kamu yakin nggak seperti itu? Abang yakin? Abang nggak yakin kalau perhitungan tahun itu dimulai dengan tahun kelahirannya Yesus? Ya, silakan tunjukkan datanya Bang Rizal. Lu ketawa? Iya, tahun tahu aku dimulai dari tahun kelahirannya Tuhan Yesus menurut abang. Begitu menurut pemahaman orang Kristen itu. Atau abang mungkin membantah itu, silakan. Aku kan bertanya. Saya sebenarnya belum dapat adalah siapa yang menulis itu tadi. Baik, nanti aku pelajari karena ini baru datang, belum sempat aku baca sampai tuntas. Cuman poin-poin. Baca dulu sampai tuntas ya. Baik, oke lah bang. Besok kita sambung lagi ya bang ya.
Aku diskusi itu ilmiah bang. Kita baca data. Saya juga. Iya, itu enaknya kita. Bukan menghujat kayak RD dia suka menghujat kan gak enak kita menghujat. Gak usah kebawa orang lain nih. Bang. Silakan, mana data bang? Ini ya. Bentar ya. Nih ya saya datanya. Tadi kan kamu bilang itu ditulis di mana bang? Ditulis Matius duluan ya? Paulus duluan ditulis ya? Ini datanya nih. Oke. Penulis adalah ini Matius ya. Penulis adalah dukungan awal yang menyatakan bahwa Matius sang pengungut cukai pada awalnya menulis dalam bahasa Aram. Suatu kesaksian yang penting yang utama dari Matius. Kira-kira tahun 150 Masehi. Papias, biskop dari Hierapolis memberikan kesaksian demikian. Matius menyusun pernyataan-pernyataan ini dalam bahasa Ibrani. Ya, jadi udah ada di 110. 110 itu abad berapa? Kita harus lihat di sini. 110 itu jatuhnya di abad berapa? Bentar ya. Bang Rizal. Nih, 150 itu abad kedua. Iya, ya. abad kedua. Oke, sekarang gini. Jatuhnya adalah bahwa Matius duluan ada, baru tulisan Paulus ada. Bagaimana mungkin Paulus duluan ada, sedangkan Paulus aja tidak tahu berita tentang Yesus dari mana, kalau bukan dari kesaksian murid-murid. Bang, aku berharap tadi bang, data yang abang tampilkan itu membantah data saya. Aku berharap. Ya saya kan udah mendat. Itu enggak, data yang abang tampilkan malah kau. Apa yang perut kau? Iya, data sekarang saya tanya. Tadi Jais kamu juga nggak bisa bantah saya. Ya, di mana yang mengatakan bahwa tahun 70 sampai 110 Masehi